Episode 661. Keesokan harinya, Jensen bangun kesiangan, rupanya tidurnya sangat nyenyak sepertinya dia perlahan mulai terbiasa tanpa keberadaan Elena. Kakak ipar, apakah kamu ada di sana? Aku sudah tiba di ibu kota. Telepon Diana berdering, katamu ingin memperkenalkan kerjaan itu untukku. Apakah kamu tidak menyuruh Leimin untuk pindah sekolah juga? Tanya Jensen. Proses pindahan sedang berlangsung, tapi aku ingin magang dulu. Bisakah kamu mencarikanku pekerjaan? Oke, kamu di mana? Aku akan menemukanmu sekarang. Setelah menutup telepon, Jensen hendak bergegas. Jensen, aku sudah membawa Lamborghini MU di kota Asmenia. Selain itu, aku juga sudah membeli belasan supercar, sedan, dan SUV. Semuanya ada di garasi bawah tanah Mall Prisma. Sekretarisku menaruhnya di sana, langsung bunyikan saja kuncinya. Natasha tiba-tiba melempar banyak kunci, dan berpesan, ingatlah untuk datang ke perusahaan besok, jangan lupa. Baik. Setelah menerima kuncinya, Jensen meninggalkan rumah komunitas. Penatua Jack sudah membantunya mengurus SIM, jadi dia tidak perlu naik kereta bawah tanah lagi di masa mendatang. Letak Mall Prisma cukup dekat. Jensen mencari sepeda sewaan dan bergegas pergi ke sana. Kakak ipar, apakah kamu sudah tiba? Aku sudah di Mall Prisma. Saat ini, panggilan dari Diana berdering lagi. Ternyata dia juga di Mall Prisma. Jensen menjawab dengan cepat dan langsung mengendarai sepeda menuju ke sana. Hei, apa kau tahu jalan menuju Mall Prisma? Saat ini, sebuah Mercy E-Class berhenti di dekatnya. Ada beberapa wanita di dalamnya, menatap Jensen dengan santai. Ketika melihat Jensen menyewa sepeda, mereka bahkan lebih menghina. Iris, tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Berhati-hatilah karena dia bisa saja mengganggumu. Pria seperti ini suka mengambil kesempatan untuk memulai percakapan. Seorang gadis di dalam mobil merasa jijik. Maaf, mereka semua adalah teman sekelasku, bicaranya memang biasa ceplas-ceplos. Jangan diambil hati. Gadis lain yang tampak pendiam itu cukup sopan. Wanita-wanita ini selalu menilai orang dari penampilan awalnya. Diperkirakan mereka sangat populer di universitas, pantas saja karakter suka menghina semacam itu semakin berkembang. Jensen tanpa sadar teringat akan Elena, gadis-gadis cantik selalu memiliki hak istimewa. Seolah-olah menjawab kata-kata mereka, ini merupakan kehormatannya sendiri. Lupakan saja, tanyakan saja jalannya, lalu abaikan pecundang malang ini. Pengemudi wanita yang mengenakan setelan jas tersebut, menjatuhkan kata-katanya yang cukup pedas. Lurus saja ikuti jalan ini sejauh 500 meter, lalu belok kiri, kemudian belok kanan, setelah 2 lampu lalu lintas. Ketika melihat tempat yang banyak orangnya, kalian pergilah ke sana dan tanyakan ke mereka. Jensen meninggalkan sepatah kata, lalu pergi. Beberapa wanita cantik ini sama bangganya bak seorang putri, seolah-olah mereka tahu bahwa Jensen akan menjawabnya. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa kata-kata Jensen di awal cukup normal, tetapi kalimat terakhirnya kurang jelas. Kemana mereka harus pergi ke tempat yang banyak orangnya? Hal ini sama sekali tidak dijelaskan. 10 menit kemudian, Jensen tiba di gerbang Mall Prisma dan melihat Diana dari kejauhan. Diana mengenakan celana jeans longgar berwarna putih di kakinya serta dibalut dengan serangkaian gelang di pergelangan kakinya. Tampilannya sangat unik dan membuat dirinya terkesan awet muda dan bersemangat. Kakak ipar. Setelah melihat Jensen, Diana berlari dengan gembira dan langsung melilit tangan Jensen. Tindakan mesra ini membuat Jensen tanpa sadar mengerutkan kening. Diana tidak terlalu memikirkannya. Di kota Asmenia dia terbiasa begini, menarik lengan Jensen untuk menyentuh dadanya. Apakah kamu belum mengurusi pindahan? Jensen berusaha melepas diri beberapa kali tetapi gagal, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Kami masih harus menunggu beberapa hari. Sebenarnya, sekarang sudah bebas masuk sekolah atau tidak, dan kami semua juga bisa keluar untuk magang. Diana terkekeh, kelas kami memiliki banyak siswa yang keluar untuk magang, di ibu kota juga ada beberapa orang. Lalu jalur mana yang akan kamu hubungi? Aku senang menjadi reporter. Diana cemberut, tapi ibuku tidak mengizinkan, dia ingin aku kerja kantoran, katanya lebih stabil. Kulihat-lihat, sepertinya aku akan berencana ikut wawancara di grup Dream Internasional. Grup Dream Internasional? Jensen menatap.
Benar, grup kosmetik terbesar di Huaxia, pelayanannya sangat bagus. Beberapa teman sekelasku sudah diwawancarai. Mendengarkan cerita mereka, aku juga ingin mencobanya. Diana sedikit ragu, namun, aku tidak tahu apakah bisa lulus wawancara atau tidak. Lagi pula, jurusanku tidak sesuai. Jangan khawatir, kamu pasti bisa lulus. Jensen langsung tersenyum, Diana tidak tahu kalau presidir grup Dream Internasional adalah Natasha, dengan begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana kamu tahu aku bisa lulus? Diana menyipitkan matanya. Aku hanya menebak. Beritahu aku kalau kamu akan wawancara. Jensen tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu tentang itu, jadi dia hanya menunggu sampai saatnya tiba. Oke. Diana mengangguk. Omong-omong, bagaimana kabarmu dan kakakku? Terakhir kali saat kamu membawakanku air, kakakku sangat senang. Selain itu, anggota keluarga Miller lainnya sangat heboh sampai-sampai mereka bilang kalau kamu sudah panik dan menunggu kakak memaafkanmu. Kakakku juga begitu, memiliki telinga yang lembut. Dia selalu mendengarkan keluarga Miller menabur perselisihan. Meskipun Daniel adalah ayah kandungnya yang harus dia hormati, tetapi masalahnya, istrinya itu bermulut besar. Kakak ipar, jangan biarkan kakakku terlalu berlebihan. Kakakku telah menjadi fokus sejak usianya sejak dia masih kecil. Dia memiliki karakter seperti seorang putri. Semakin kau biarkan, dia akan semakin bangga. Aku ada di pihakmu kali ini. Mendengar ini, hati Jensen terasa hangat. Tetap saja, meskipun adik iparnya ini baik, dia sama seperti keluarga Miller yang tidak tahu malu itu. Jensen hanya bermaksud tidak ingin menyia-nyiakan hujan dan embun pada saat itu, bukan berniat untuk menjilat. Dia jelas telah mengenali orang yang dengan bodohnya berlutut dan menjilat beberapa kali. Jika dia berlutut lagi, maka dia tidak akan dipandang sebagai laki-laki. Diana. Saat ini, beberapa wanita modis datang, mengenakan celana pendek dan rok mini di cuaca dingin seperti ini. Dengan kaki panjang yang terbuka, mereka hanya ingin menampilkan keanggunan, bukan kehangatan. Dasar bajingan. Kau telah menipu kami untuk berbelok ke kiri lalu ke kanan, dan ternyata itu adalah lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin ada orang? Tiba-tiba, salah satu wanita berbaju kulit berkata dengan marah. Jensen sedikit terkejut. Bukankah ini gadis yang mengendarai Mercy sebelumnya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku juga tidak akrab dengan ibu kota. Tidak akrab, kenapa malah menunjukkan jalan? Wajah wanita itu penuh keluh. Iris, ada apa? Diana sibuk bertanya. Beberapa wanita memperindah masalah dan mengatakannya dengan penuh keluhan. Hihihi. Tapi bukannya marah, Diana malah merasa lucu. Kakak ipar, izinkan aku memperkenalkan padamu, ini Iris, ini Alea, Lila, dan yang pendiam ini namanya Laras. Setelah diperkenalkan oleh Diana, Jensen mengangguk. Selain Laras, karakter yang lainnya tidak terlalu bagus. Diana, siapa dia? Gadis bernama Iris bertanya. Kakak iparku, juga dikenal sebagai Pak Jensen di Universitas Asmenia, rektor memberikan citra baik padanya. Diana berkata dengan bangga. Ah, kukira siapa? Aku pernah mendengar nama kakak iparmu ini. Dia sepertinya dosen di jurusan kedokteran, tapi dia juga seorang menantu yang menumpang di rumah mertuanya. Diana, awalnya kupikir kakak iparmu tampan dan kaya, tapi sekarang sepertinya tidak sebaik yang kau katakan. Iris dan yang lainnya berkata satu demi satu, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Awalnya Jensen mempermainkan mereka, sehingga membuat mereka kesal. Melihat bahwa Jensen hanya seorang menantu yang menumpang di rumah mertuanya, mereka bahkan lebih tidak memperhatikan. Selain itu, kamu bilang kakakmu adalah putri dari keluarga Miller yang kaya raya di ibu kota. Rupanya kakak iparmu berkulit tebal? Demi naik ke keluarga kaya, bahkan jika kakakmu menampar wajahnya pun dia tetap tidak akan pergi. Wanita bernama Lila tersebut ternyata tahu lebih banyak. Episode 662. Kalian bicara omong kosong. Kakak iparku tidak seburuk itu, kata Diana kesal. Tidak peduli seberapa baik kakak iparmu di matamu, tetap saja dia tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Miller. Apalagi sebutannya kalau bukan menempel pada orang yang kaya. Iris berkata sambil melengkungkan bibirnya. Aku tidak akan segan-segan dengan kalian kalau kalian bicara seperti itu lagi.
Diana berseru dengan marah. Iris dan yang lainnya pun akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa. Akan tetapi, wanita-wanita itu masih menatap Jensen dengan sorot menghina. Jensen yang berasal dari kota Asmenia dan merupakan seorang pecundang miskin tentu saja tidak sebanding dengan mereka yang sekarang bekerja sebagai pegawai di grup Dream Internasional yang terletak di kota kelas atas. Iris, aku sudah sampai. Tepat pada saat itu, dua orang pemuda berjalan menghampiri dari kejauhan. Mereka berdua terlihat sangat tampan, yang satu memakai setelan jas ala Inggris dan yang lainnya memakai mantel ala Korea. Kenalkan, ini kekasihku, Maxim Mutov. Dia bergelar master. Iris memeluk pemuda berjas itu dengan senang, dia sekarang menjabat sebagai manajer divisi di grup Dream Internasional. Dialah yang mengenalkanku pada pekerjaanku saat ini. Bukankah kamu ingin bekerja di grup Dream Internasional, Diana? Kamu bisa meminta bantuan Maxim, ujar Iris sambil menatap Diana. Kamu Diana kan? Aku sering mendengar tentangmu dari Iris. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Pemuda bernama Maxim itu berjanji, lalu memperkenalkan temannya, kenalkan, ini Anzel. Dia adalah teman sekelasku. Dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan kecil yang dia rintis sendiri dan menghasilkan keuntungan jutaan yuan per tahun. Wah, kamu memulai bisnis tidak lama setelah kamu lulus, ya? Hebat sekali. Lila dan para gadis lainnya berseru kagum. Hahaha. Aku hanya beruntung. Anzel tersenyum elegan dan menyapukan pandangannya ke semua wanita yang hadir. Tatapannya tertuju pada seorang gadis pendiam yang merupakan Laras. Tujuan utama Anzel ikut datang bersama Maxim hari ini adalah karena Maxim ingin memperkenalkan kekasihnya kepadanya. Semua gadis ini terlihat cantik, terutama Laras. Perawakan dan penampilannya sangat sesuai dengan keinginan Anzel. Lalu, orang ini adalah? Jensen adalah satu-satunya pria yang hadir di situ, jadi Maxim mau tidak mau bertanya. Dia adalah kakak ipar Diana, Jensen Skak? Iris memperkenalkan dengan jijik. Ah, aku pernah mendengar tentangmu. Kamu adalah menantu pecundang yang menumpang hidup. Maxim berseru, lalu buru-buru mengubah perkataannya, maaf, aku terlalu lancang. Halo, Tuan Jensen. Halo. Jensen sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyingkirkan julukan, menantu pecundang yang menumpang hidup, yang sudah mengikutinya dari kota Asmenia ke ibu kota itu. Lagi pula, dia tidak perlu merasa kesal dengan para bocah ini. Di mana Tuan Jensen bekerja sekarang? Kalau kamu tidak memiliki pekerjaan, aku bisa merekomendasikan lowongan kerja untukmu. Maxim pun menambahkan, aku datang lebih dulu ke ibu kota, jadi aku memiliki koneksi yang cukup luas. Membantumu bukanlah sebuah masalah bagiku. Tidak usah memberikannya pekerjaan. Kakak iparku adalah seorang dokter. Diana membalas sambil mendengus dingin. Dia tidak tahu dari mana berita itu berasal yang menyebabkan teman-teman sekelasnya tahu bahwa kakak iparnya adalah menantu yang menumpang hidup di keluarganya dan bahkan menempel pada kekayaan keluarga Miller. Oh, ternyata kamu seorang dokter. Sarjana atau sudah bergelar master? Ah, tapi Tuan Jensen tidak membutuhkan ijazah apapun untuk menikah dengan keluarga Miller. Tidak peduli apakah dia mampu atau tidak, keluarga Miller pasti akan menutupi kekurangannya, sambung Maxim sambil menyunggingkan seulas senyuman yang terlihat ganjil. Maksud tersiratnya adalah Jensen hidup dengan bergantung pada istrinya. Jadi meskipun dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, dia tetap akan terlihat seperti seseorang yang bisa diandalkan. Aku tidak seberuntung itu. Setelah lulus, aku datang merantau ke ibu kota tanpa bantuan, koneksi, maupun dana. Aku benar-benar memulai dari nol dan mengandalkan diriku sendiri untuk meraih segalanya. Maxim berkata dan terlihat jelas dia sedang berpura-pura. Maxim memang cukup hebat. Dia masih muda, tapi sudah menjadi manajer divisi di grup Dream Internasional. Gaji tahunannya bahkan mencapai jutaan yuan. Aku sangat kagum padanya. Anzel juga ikut menimpali. Anzel, kamu juga hebat. Bagaimanapun juga, kamu sendiri yang merintis PT Cantika Cosmetics. Kedua pria itu saling memuji dan menyombongkan diri. Pria sejati itu tidak boleh mengandalkan orang lain dan harus mengandalkan diri sendiri. Pada akhirnya, Jensen malah disindir bukan seorang pria sejati karena menggantungkan hidupnya pada kekayaan keluarga Miller. Ya, kalian memang hebat.
Bahkan Diana bisa mendengar maksud tersiratnya dan merasa sangat kesal. Diana, kurasa ucapan mereka ada benarnya. Iris, Lila, dan para gadis lainnya mengangguk sambil menimpali, kamu masih harus mengandalkan Maxim untuk wawancara. Jangan sampai menyinggungnya. Kalau memang begitu, ya sudah tidak usah. Amarah Diana juga tersulut. Suasana pun menjadi sedikit canggung. Wanita yang dipanggil Laras buru-buru berkata, sudah, tidak usah membicarakan tentang ini lagi. Kita sudah susah payah berkumpul di ibu kota, jadi bagaimana kalau kita pergi makan? Semua orang mengangguk menyetujui. Mereka pun pergi ke sebuah restoran mahal di Mall Prisma. Maxim dan Anzela yang menguasai topik pembicaraan sepanjang mereka makan. Mereka berbicara tentang sejarah kehidupan mereka yang gemilang, tentang betapa mereka harus bekerja dengan keras dan tekun pada awalnya sebelum akhirnya bisa memegang posisi tinggi dan berdiri teguh di ibu kota serta membawa nama baik bagi keluarga. Tatapan Iris dan teman-temannya dipenuhi rasa iri. Jensen hanya dia menyaksikan kedua pria itu menyombongkan diri, raut wajahnya terlihat bosan. Iris yang selalu memiliki keluhan tentang Jensen pun sontak mencemooh begitu melihat Jensen yang diam saja sedari tadi, kamu ini. Kamu harus belajar dari orang lain bagaimana menjadi seorang pria sejati. Iris, menurutku Jensen juga sangat hebat. Dia bisa diandalkan dan tulus kepada orang lain. Laras membela Jensen. Dia itu bisa diandalkan? Tatapan Iris dan yang lainnya bahkan terlihat semakin menghina. Pria satu itu hanya bisa diandalkan oleh orang miskin. Anzel diam-diam merasa kesal. Dia menyukai Laras di antara semua wanita cantik ini, tapi gadis itu bahkan sepertinya tidak menganggapnya ada. Sebaliknya, Laras malah menyukai karakter Jensen yang pecundang. Semua orang terus mengobrol. Setelah mereka selesai, Maxim pun berdiri dan berkata, kalian sudah kenyang, kan? Biar aku saja yang bayar, setelah ini akan kuajak kalian keliling ibu kota. Kalian turun saja ke tempat parkir mobil dan tunggu aku. Mereka pun mengikuti Anzel ke tempat parkir mobil bawah tanah. Melihat Laras yang pendiam, Anzel pun berinisiatif mendekat kepadanya dan memulai percakapan, Laras, mobil seperti apa yang kamu suka? Laras menjawab dengan sopan, maaf, aku tidak tahu banyak tentang mobil. Oh, sayang sekali. Aku sangat menyukai mobil. Ada beberapa mobil yang sekarang menjadi koleksiku karena karirku sudah sukses. Mereka semua kuparkirkan di tempat parkir mobil bawah tanah Mall Prisma, kata Anzel sambil tersenyum dengan elegan. Benarkah? Nanti tunjukkan pada kami, ya. Gadis bernama Alea menyahut dengan tatapan yang berbinar-binar. Gadis mana yang tidak suka dengan mobil sport mewah? Tentu saja. Nanti pilih saja mobil mana yang ingin kalian naiki dipakai jalan-jalan. Anzel berpura-pura berkata dengan santai. Faktanya, dia hanya memiliki sebuah mobil Mercedes-Benz E-Class yang harganya sekitar 500.000 yuan. Namun, dia bisa dengan mudah mengelabui para gadis ini karena mereka tidak tahu paham tentang mobil. Aduh! Mereka baru saja tiba di tempat parkir bawah tanah ketika Iris tiba-tiba menabrak seorang pria tua saat sedang berbelok di tikungan. Kotak makan yang ada di tangan orang tua itu terjatuh dan dia pun terduduk di atas tanah. Pengemis ini datang dari mana? Membuat pakaianku kotor saja. Satpam. Mana satpamnya? Cepat usir pengemis ini. Iris mengumpat dengan geram sambil menunjuk-nunjuk pria tua itu. Orang tua itu terduduk di atas tanah dengan ketakutan, tubuhnya bahkan sampai gemetaran. Tatapannya terlihat kebingungan dan kosong. Iris, sudahlah. Laras segera membantu orang tua itu untuk berdiri. Pergi dari sini. Seluruh tubuhku jadi bau sekali. Mana satpamnya? Iris masih sangat kesal, tetapi dia menendang orang tua itu lagi, menyebabkan orang tua itu berteriak sedih. Raut wajah Lila, Alea, dan gadis-gadis lainnya juga terlihat jijik. Beberapa orang satpam pun segera datang menghampiri mereka dan langsung meminta maaf begitu melihat penampilan Iris dan yang lainnya yang terlihat berkelas. Bagaimana cara kalian mengurus sesuatu? Ini adalah tempat parkir bawah tanah. Kenapa malah memperbolehkan pengemis untuk masuk dan bukannya segera mengusir mereka? Ku beritahu, ya. Temanku punya mobil sport yang mewah. Kalian tidak akan sanggup menggantinya kalau sampai mengotori mobilnya. Iris memarahi sambil menunjuk-nunjuk para satpam itu. Ternyata para satpam mengenal orang tua itu, Nona, lihatlah.
Di luar sangat dingin, jadi kami mengizinkannya untuk tinggal di sini karena kami kasihan padanya. Kalian masih ingin omong kosong lagi? Cepat usir dia. Iris memarahi sambil berkacak pinggang seolah-olah Mall Prisma ini adalah rumahnya, lihat saja nanti begitu kekasihku turun. Kalian semua akan dipecat. Episode 663. Tidak ada alasan untuk mengusir seseorang dari tempat umum seperti ini. Memangnya kamu tidak mengerti sopan santun dan cara menghormati orang yang lebih tua? Jensen tiba-tiba menyela dengan suaranya yang acuh tak acuh dan dia berjalan keluar dari kerumunan. Dasar pecundang. Kamu tidak usah ikut campur. Iris menjadi semakin kesal melihat Jensen angkat bicara. Pria itu bahkan tidak berani mengatakan apa-apa saat disindir oleh mereka sebelumnya, tapi sekarang malah berani melawannya. Apa-apaan ini? Memangnya Jensen pikir dia itu siapa? Dia adalah seorang pasien. Apa kamu mencoba membuatnya mati kedinginan dengan mengusirnya keluar? Lihat saja pakaiannya. Dia mengenakan pakaian setipis itu di tengah cuaca yang sedingin ini, kata Jensen dengan nada bicara yang dingin. Lagi pula, ini bukan rumahmu. Hanya mobilmu saja yang ditaruh di sini. Amarah Iris semakin tersulut begitu mendengarnya, ini juga bukan rumahmu. Setidaknya aku meletakkan mobil di sini, jadi aku adalah pelanggan dan aku punya hak. Memangnya kamu sanggup membeli Mercedes-Benz E-Class dengan uangmu sendiri? Lagi pula, meskipun dia adalah seorang pasien, apa hubungannya denganku? Yang penting, dia membuatku takut dan mengotori pakaianku. Ekspresi Jensen berubah menjadi semakin dingin, dia tidak bisa menemukan keluarganya karena sudah pikun. Itu sebabnya dia ada di sini untuk menghindari angin dan hujan. Ya, orang tua ini cukup menyedihkan. Dia sudah beberapa kali kembali ke dalam sini karena cuaca di luar sangat dingin. Satu persatu satpam pun ikut menimpali. Sudahlah, Iris, orang tua itu juga tidak sengaja melakukannya, bujuk Laras sambil menarik-narik Iris. Ansel mencibir, Laras, kamu jangan bersikap terlalu baik hati. Ada banyak orang tua yang saat ini suka menggunakan usia mereka untuk menindas orang lain. Mereka sebenarnya adalah orang jahat yang sudah berusia tua. Bisa saja dia mencuri salah satu mobil yang ada di sini. Kemudian, Ansel menatap satpam-satpam itu lagi dan berkata dengan nada yang memerintah, Satpam, jangan usir dia dulu. Aku menaruh beberapa mobil mewah di sini. Kalau sampai ada mobilku yang tergores dan tidak ada suku cadang untuk menggantinya, maka kalian tidak akan sanggup menggantinya meski bekerja selama seumur hidup. Para satpam mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka tidak berani berbicara lagi. Mereka benar-benar tidak mampu membayar ganti rugi mobil mewah orang-orang kaya ini. Aku mau lihat siapa yang berani mengusirnya. Jensen kembali bersuara. Aura yang keluar dari tubuhnya terasa dingin. Hei, pecundang, jangan terlalu sombong. Kamu pikir kamu adalah orang hebat? Kamu itu hanya hidup dengan mengandalkan istrimu, kata Ansel. Dia merasa sangat kesal dengan Jensen. Ansel pun mendengus dingin dan berkata, kamu pikir mall ini adalah milik keluargamu? Pak Satpam, siapa pemilik mall ini? Jensen berbalik dan bertanya kepada para satpam. Grup Great Virtue. Pemiliknya bernama Dean, jawab satpam-satpam itu dengan ketakutan. Jensen segera menelepon seseorang, Dean, sekarang aku ada di Mall Prisma milik keluargamu. Segera suruh manajer mall ini untuk menemuiku. Aku mau bertemu dengannya dalam 5 menit. Ya ampun, dia masih saja berpura-pura. Iris hampir tidak bisa menahan tawanya. Tidak sampai 5 menit kemudian, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian manajer datang berlari dan berkata dengan hormat kepada Jensen, Tuan Jensen, kamu mencariku? Iris dan yang lainnya langsung membeku. Ansel merasa malu sekali, tapi dia menduga Jensen sedang mengandalkan kehebatan keluarga Miller. Kalau tidak, mana mungkin manajer Mall Prisma sampai ketakutan dengannya? Selain itu, apa yang semakin melukai perasaannya adalah Laras yang sama sekali tidak mengacuhkannya. Jensen, kamu tidak perlu memperbesar masalah. Iris juga menjadi marah. Dia tidak ingin dianggap kalah hebat dari seorang pecundang, baguslah kamu ada di sini untuk mengurus masalah ini. Cepat usir pengemis yang mengemis di depan mobil mewah kami ini. Setiap orang yang datang adalah tamu, terlepas dari apakah dia merupakan orang tua atau pengemis. Tidak ada alasan untuk mengusir orang dari Mall Prisma. Kamu tentu saja punya hak untuk pergi, tetapi kamu tidak berhak mengusir orang lain,
Sahut Jensen dengan dingin. Laras menatap Jensen kaget. Sebelumnya semua orang menertawakan Jensen, namun Jensen acuh tak acuh. Laras tidak menyangka pria itu akan membela orang tua yang tidak dikenalnya. Pelanggan itu adalah raja, apakah kamu tahu? Ansel yang ikut terbakar amarah karena melihat Laras yang terus menatap Jensen pun menimpali. Maaf, Mall Prisma tidak akan melayani raja sepertimu. Atas nama Mall Prisma, aku persilakan kalian keluar dari sini, kata Jensen dengan wibawa yang sangat kuat. Kamu. Iris menghentakkan kakinya dengan marah, dasar sombong. Padahal kamu hanya mengandalkan kehebatan keluarga Miller. Sudahlah, ayo kita pergi. Hati-hati di jalan. Jensen pun menambahkan dengan dingin, ingat, kalian juga akan menjadi tua suatu hari nanti. Kalau kalian tidak mau orang tua kalian diperlakukan seperti ini, kalian harus belajar bagaimana bersikap. Setelah berkata seperti itu, Jensen dan Diana membantu pria tua itu untuk berdiri. Jensen bahkan menyampirkan kaos miliknya ke atas tubuh pria tua itu. Iris dan yang lainnya tidak pergi, mereka menunggu Maxim untuk tiba di sini dan memberi Jensen pelajaran. Orang yang bersama dengan pengemis berarti orang yang miskin juga. Iris, jangan marah. Maxim pasti akan membuat perhitungan dengan pecundang itu begitu tahu bahwa dia telah menindasmu. Alea dan Lila yang berada di samping pun menasihati. Kita diajarkan untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Kita tidak bisa memandang rendah orang lain karena merasa kita menjalani hidup yang baik, apalagi kalau orang lain itu sudah pikun. Laras tiba-tiba berkata, lagi pula, apa yang Jensen katakan memang ada benarnya. Bagaimana kalau orang tua kita menjadi seperti ini? Laras, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus membela pecundang itu? Iris menjadi semakin marah. Jensen menemukan sebuah kartu yang terselip di dalam mantel yang dikenakan oleh pria tua itu. Nama pria tua itu tertera di atasnya beserta sebuah nomor telepon. Ini nomor telepon pihak keluarga dari orang tua ini. Jensen buru-buru menghubungi nomor tersebut. Tepat pada saat itu, Maxim sudah berjalan turun. Maxim, kamu harus membantuku. Seorang pengemis sebelumnya menggangguku, ditambah lagi pecundang itu. Iris langsung mengeluh begitu melihat kekasihnya. Pengemis apa? Kurang ajar sekali. Tenang saja, aku akan membereskannya untukmu. Maxim baru pertama kali melihat Iris semarah ini. Dia merasa wibawanya sebagai seorang pria terpancing. Dia hendak menginterogasi Jensen, tapi ponselnya mendadak berdering. Setelah dia mengangkatnya, telinganya pun menangkap suara yang dia kenal. Halo, apakah ini dengan pihak keluarga dari Rico Joule? Rico sekarang hilang di Mall Prisma. Silakan datang ke sini sesegera mungkin. Suara ini terdengar agak familiar. Ekspresi semua orang sontak berubah. Mereka secara refleks menatap Jensen, lalu ke arah Maxim. Nomor yang Jensen telepon itu sebenarnya milik Maxim. Maxim memegang ponselnya dan berbalik. Dia segera melihat orang tua itu dan berseru, "Ayah!" Iris dan yang lainnya langsung merasa malu. Terutama Iris. Rasanya seperti habis dipukul tepat di kepala. Dia membuat keributan dengan pria tua itu untuk waktu yang lama karena merasa tidak suka sekaligus jijik. Siapa sangka pria tua itu sebenarnya adalah ayah dari pacarnya. Jensen baru saja bertanya apakah mereka akan melakukan hal yang sama seandainya anggota keluarga mereka yang mengalami situasi seperti ini kelak. Bagaimana dengan sekarang? Ayah, kenapa kamu ada di sini? Maxim segera berlari dan memapah pria tua itu dengan raut wajah yang terlihat agak malu. Ia terlalu sibuk bekerja dan biasanya ayah selalu ada suster yang menjaganya. Ia jarang pulang ke rumah ataupun menelepon ke rumah. Dan ia juga tidak pernah mengangkat telepon dari rumah karena dikira tidak penting. Jadi ia benar-benar tidak tahu. Jensen juga terkejut, tapi raut wajahnya berubah menjadi dingin. Dia adalah ayahmu? Bagaimana kamu berperilaku sebagai anak? Kamu mengendarai mobil yang mewah dan makan makanan yang mahal, tapi ayahmu malah memakan sampah hasil pungutan? Kamu bahkan tidak tahu dia hilang. Ekspresi Maxim terlihat semakin kikuk. Tentu saja dia juga merasa marah. Berani-beraninya seorang pria yang bergantung hidup pada istrinya malah memarahinya. Aku akan segera mengantar ayahku pulang. Maxim tidak berani tetap berada di situ. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang sangat mementingkan citranya. Dia tidak ingin orang-orang tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengemis.
Memangnya kenapa kalau punya kemampuan yang hebat tapi tingkah lakunya buruk? Jensen menatap Maxim sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimanapun, Maxim tetap mengandalkan dirinya sendiri. Sedangkan kamu? Kamu hanya mengandalkan kekayaan keluarga istrimu. Kamu pikir manajer Mall Prisma bersedia bersikap hormat terhadapmu kalau bukan karena kamu memanfaatkan kehebatan keluarga Miller? Ansel dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata dengan sangat tidak senang. Episode 664. Berapa lama kamu bisa bertahan dengan hidup menumpang? Pria sejati itu adalah mereka yang bisa menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri. Sudahlah, tidak usah memedulikannya, Diana. Ayo, pergilah denganku. Iris dan yang lainnya juga mencibir. Kejadian sebelumnya masih terasa mengganjal hati mereka. Diana tersenyum dan mengangguk, baiklah, tapi aku ingin pergi dengan kakak ipar. Iris tidak bisa menahan tawa dan berkata, memangnya dia punya mobil? Jangan bilang kamu mau ikut naik sepeda bersamanya saat cuaca di luar sana begitu dingin. Ansel juga menatap Jensen dengan sorot penuh penghinaan, bagiku, kendaraan apapun yang bernilai di bawah 1 juta bukanlah mobil. Sudahlah, percuma saja bicara dengan orang miskin sepertimu. Setelah itu, Ansel berjalan menghampiri sebuah mobil Lamborghini berwarna biru. Meskipun mobil itu bukan miliknya, dia tetap berpura-pura. Ansel melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita pergi naik mobilku. Akan kubawa kalian semua berkeliling ibu kota. Wah, Lamborghini. Warnanya juga sangat bagus. Ansel, kamu hebat sekali. Kalau kelak aku mencari suami, aku juga akan mencari pria sepertimu yang memiliki perusahaannya sendiri. Alea dan Lila sama-sama terlihat iri. Hahaha. Ini hanya mobil sport yang harganya tidak begitu mahal. Ansel berkata dengan nada yang terdengar begitu bangga dan menatap Jensen dengan sorot yang lebih menghina. Sementara itu, benak Ansel hendak mengatakan bahwa mobil Lamborghini ini membutuhkan perawatan hari ini dan tidak dapat dipakai keluar. Dit! Dit! Namun tepat pada saat itu, Jensen mengeluarkan remote control mobil dan menekannya dengan santai. Lampu Lamborghini pun berkedip. Iris dan yang lainnya langsung mematung. Mereka melihat ke arah Jensen yang sedang memegang kunci mobil, lalu ke arah Ansel. Mobil siapa ini? Ekspresi Ansel sontak berubah drastis. Mobil ini milik Jensen. Rasanya dia seperti habis ditampar. Ansel memaksakan seulas senyum dan berkata, hahaha. Terlalu banyak hal yang dimiliki oleh orang kaya sampai-sampai jadi lupa. Maserati merah di sana adalah milikku. Ansel pun berjalan mendekati sebuah mobil Maserati berwarna merah. Iris dan yang lainnya langsung merasa senang lagi. Mereka kira Ansel memang salah mengingat letak mobilnya. Jensen menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan kunci mobil lain dari saku celananya dan menekannya. Dit! Dit! Lampu mobil sport merah itu berkedip. Iris dan yang lainnya sontak membeku lagi. Ansel merasa seolah habis ditampar lagi dan dia buru-buru menelepon, sekretaris, di mana mobil Bugatti milikku? Di mananya Mall Prisma? Cepat kirimkan kuncinya kepadaku agar tidak terlalu merepotkan. Jensen tersenyum dan berjalan mendekat. Kalau kendaraan apapun yang nilainya di bawah 1 juta tidak bisa dianggap sebagai mobil mewah, kurasa Direktur Ansel tidak akan mungkin bisa menemukan mobil mewah di sini. Apa maksudmu? Ansel mengerutkan keningnya. Jensen mengeluarkan serangkaian kunci. Maaf, semua mobil mewah seharga jutaan di sini adalah milikku. Jari Jensen menekan satu persatu kunci mobil itu. Dit! Dit! Suara itu terus berbunyi dan lampu depan dari belasan mobil mewah seharga jutaan yuan yang terparkir di tempat parkir bawah tanah itu berkedip-kedip hingga rasanya hampir membutakan mata Iris serta yang lain. Aku tidak tahu kamu mau menyetir mobil yang mana. Biar ku bantu membukakan pintunya untukmu. Suasana langsung terasa canggung. Ansel, Iris, dan yang lainnya berdiri kaku seperti patung batu. Mereka menatap Jensen cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat tidak ada yang berbicara, Jensen menghela napas dan berjalan ke arah Lamborghini yang diperuntukkan 4 orang. Setelah duduk di dalam mobil, Jensen pun tersenyum dan berkata, Diana, masuklah ke dalam mobil. Laras? Aku? Laras menunjuk dirinya sendiri dengan gugup. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia naik mobil mewah. Ayo pergi, kakak iparku memanggilmu.
Tanpa menunggu Laras mengatakan apa-apa, Diana sudah menariknya untuk menghampiri mobil Lamborghini itu. Mereka berjalan pergi diiringi dengan tatapan iri dari Iris dan yang lainnya. Suasana di tempat parkir bawah tanah itu menjadi hening selama 5 menit sebelum Ansel akhirnya berkata dengan ekspresi masam, "Apa yang kamu banggakan? Tetap saja mobil-mobil ini milik keluarga Miller." "Memang. Hidupku jadi enak karena aku mendapatkan istri yang kaya." Iris dan yang lainnya juga menjadi iri karena merasa rumput tetangga lebih hijau. Iris pun ikut mengomel, grup Dream Internasional bukanlah bagian dari bisnis keluarga Miller. "Diana, mimpi saja sana kalau kamu pikir bisa lolos perekrutan kerja." Sedikit rasa percaya diri akhirnya muncul dalam para gadis itu saat berbicara tentang grup Dream Internasional. Bagaimanapun juga, Maxim adalah manajer divisi di sana. Brum! Mesin Lamborghini menderu dan melaju melewati jalanan seperti binatang buas. Semua orang menatap mobil mewah yang lewat itu dengan iri. "Kakak ipar, apakah semua mobil itu milikmu?" Di dalam mobil, Diana bertanya dengan penuh semangat. "Milik kakakmu, Natasha. Dia membutuhkannya untuk bisnis." Jensen menjawab dengan santai. Dia tidak peduli dengan uang, apalagi mobil mewah. Sekarang setelah dia berhubungan dengan dunia luar, dia akhirnya mengerti bahwa uang hanyalah benda fana. "Kalau begitu, aku pinjam satu untuk bersenang-senang, oke?" Diana menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia tidak tahu seperti apa rasanya mengendarai mobil sport karena belum pernah melakukannya. "Apa kamu punya SIM?" "Aku tidak berani membiarkan kamu mengemudi kalau kamu tidak punya," omel Jensen sambil tersenyum. Nyali Diana langsung ciut. Dia baru saja lulus mata pelajaran pertama sedangkan dia belum mengambil ujian untuk mata pelajaran kedua. Diana menolehkan kepalanya untuk menatap Laras dan berkata, "Laras, tidakkah menurutmu kakak iparku ini sangat berlebihan?" Laras merasa sangat gugup dan bersemangat, terutama karena dia baru pertama kalinya mendengar deru mesin mobil mewah. "Tidak, menurutku Tuan Jensen sangat baik." Laras balas berbisik, Tuan Jensen memiliki begitu banyak mobil mewah, tapi dia sangat rendah hati. Dia juga membantu orang yang sudah tua saat melihatnya. Dia jauh lebih baik dari Maxim dan yang teman-temannya. "Kamu benar. Kakak iparku bukanlah orang yang sombong dan dia bukan tipe orang yang menggantungkan hidupnya pada istrinya," sahut Diana dengan gembira. Laras mengangguk menyetujui. Jensen yang sedang mengemudikan mobil pun dengan santai bertanya, "Laras, di mana kamu bekerja?" "Aku baru saja lulus, jadi aku belum punya pekerjaan. Aku datang ke ibu kota bersama Iris dan yang lainnya untuk bersenang-senang." Laras berkata dengan gugup, "Tapi ayahku mencarikanku pekerjaan di kota Asmenia." "Ayahku seorang pegawai negeri." "Oh, begitu. Apa kamu ingin datang bekerja di ibu kota?" Jensen tersenyum dan berkata, "Kalau kamu mau, aku akan memberikanmu rekomendasi agar kamu bisa bekerja bersama Diana di grup Dream Internasional." "Tentu saja aku mau." Mata Laras nampak berbinar-binar, tapi segera meredup. Meskipun kota Asmenia adalah kota kelas 2, tetap saja tidak sebanding dengan ibu kota. Selain itu, grup Dream Internasional adalah grup perusahaan kosmetik nomor 1 di Huasia katanya, sangat sulit untuk bisa bekerja di sana. "Kakak ipar, jangan membual." Diana segera menarik Jensen karena takut pria itu jadi kehilangan muka saat mengatakan ternyata tidak bisa. "Silakan kamu melamar pekerjaan di grup Dream Internasional besok." Jensen tidak menjelaskan apapun karena semuanya akan menjadi jelas besok. Dia pun mengajak Diana dan Laras berkeliling ibu kota dan baru mengantar mereka pulang ketika hari sudah sore. Jensen sedang mengemudi pulang sendirian ketika dia mendadak melihat keributan di depan. Sekelompok besar orang sedang berkumpul di sana. Area ini adalah area pabrik tua yang terletak di pinggiran ibu kota dan termasuk ke dalam lingkup pembongkaran. Ada banyak pabrik dan perusahaan di sekitar sini. Lingkungan di daerah ini kotor, kumuh, dan berantakan. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah karyawan dari perusahaan yang sudah bangkrut dan biasanya hidup dalam kemiskinan. Jensen menghentikan mobilnya dan berjalan mendekat. Dia melihat banyak bangunan bobrok dan berbahaya di depan sana. Tulisan, "Sedang dalam pembongkaran," bahkan tertera besar-besar di tembok. Salah satu bangunan yang rawan berbahaya itu runtuh dan orang-orang sedang membantu menyelamatkan mereka yang tertimpa runtuhan. Tanpa basa-basi, Jensen segera mengulurkan tangan untuk membantu.
Untungnya, ada banyak orang yang membantu sehingga nyawa dari mereka yang terjebak pun tidak dalam bahaya. Setelah membantu menyelamatkan para korban, beberapa pria kekar berkata dengan sopan kepada Jensen, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, Dick." Meskipun cuaca di luar sangat dingin, orang-orang ini hanya mengenakan pakaian yang tipis. Tubuh mereka terlihat kekar dan sepertinya pandai berkelahi pula. Hal yang terpenting adalah mereka semua orang-orang yang baik dan sepertinya tinggal di dekat sini. Selain itu, mereka juga merasa kagum dengan Jensen. Mereka melihat pria itu datang ke daerah sini dengan mengendarai sebuah mobil sport, tapi Jensen tidak ragu untuk membantu meski harus kotor-kotoran. Episode 665. Ini bukan masalah besar. Jensen tersenyum dan bertanya, "Apa kalian juga berasal dari pabrik ini?" Benar, dulunya ini adalah pabrik traktor, tapi merugi seiring berjalan waktu dan akhirnya ditutup. Para pekerja yang dulu merupakan karyawan pabrik ini pun jadi menderita. Kami bekerja di perusahaan ini selama seumur hidup kami, tapi tiba-tiba tempat kerja kami ditutup. Kami tidak tahu apa lagi yang bisa kami kerjakan, jadi kami hanya bisa bekerja paruh waktu, jawab salah satu pria yang berjanggut. Oh, bukankah pemerintah membagikan biaya ganti rugi? Apalagi rumah-rumah di sini sangat bobrok, jadi pasti ada dana yang dialokasikan untuk pembongkaran. Setidaknya, ada rumah susun sebagai ganti rugi tempat tinggal, kata Jensen. Hahaha. Semua pria itu tertawa dengan getir. Ah, gawat. Tepat pada saat ini, suara teriakan seseorang pun terdengar. Dua orang pria berlari sambil membawa dipan. Seorang wanita dan seorang anak kecil terbaring di atas dipan itu. Wajah mereka terlihat menghitam dan mereka terbaring diam. Ada apa, Regen? Pria berjanggut itu segera berlari menghampiri. Aku tidak tahu. Aku baru saja kembali dan melihat istriku sudah seperti ini. Sudah telepon ambulans? Belum. Kalau telepon ambulans membutuhkan banyak uang. Pria yang menggotong dipan itu terlihat sangat cemas. Pria berjanggut itu langsung menegur, untuk apa memikirkan masalah uang? Kami semua akan memberikannya padamu kalau uangmu sendiri tidak cukup. Menyelamatkan nyawa manusia itu lebih penting. Aku seorang dokter, biar aku yang periksa. Jensen juga berjalan mendekat, lalu memperhatikan sepasang ibu dan anak itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, mereka keracunan. Keracunan? Mana mungkin mereka yang hidup baik-baik ini keracunan? Anak muda, jangan bicara omong kosong. Suami wanita itu tidak percaya pada perkataan Jensen. Regen, jangan khawatir. Kurasa pemuda ini bisa dipercaya. Mereka melihat sendiri bagaimana Jensen yang mengendarai mobil mewah bersedia untuk turun tangan membantu. Sikap Jensen itu membuat orang-orang yakin bahwa dia bisa dipercaya. Jangan khawatir, kondisi mereka tidak begitu parah. Jensen berjongkok, lalu mengeluarkan obat yang sudah dia siapkan sebelumnya dan meminta seseorang untuk membawakan air. Tak lama kemudian, suami wanita itu membawakan secangkir air minum. Kenapa air dingin? Jensen bertanya sambil mengerutkan keningnya. Aliran air dan listrik di sini diputus saat siang hari. Tidak akan keburu kalau harus membuat api dulu. Apa boleh buat, jawab pria itu sambil menghela napas. Jensen akhirnya terpaksa menggunakan air minum yang dingin itu untuk memberikan obat kepada si wanita dan anaknya. Beberapa menit kemudian, keduanya pun muntah dan wajah mereka perlahan-lahan terlihat lebih baik. Anakku. Istriku. Pria itu memeluk istri dan anaknya dengan gembira, kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jensen. Jensen mengibaskan tangannya dan bertanya pada wanita itu, apakah kalian habis makan sesuatu yang sudah basi? Kalau tidak, kenapa bisa keracunan? Tidak, aku hanya makan biskuit pagi tadi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Biskuit? Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Jensen. Wanita itu menjadi sedikit salah tingkah dan menunjuk tumpukan sampah di kejauhan, dari sana. Kemasannya masih bagus, jadi aku membawanya pulang dan memakannya. Kemungkinan sudah lewat dari tanggal kedaluarsa. Jensen menggelengkan kepalanya, kenapa kamu malah memungut sampah dan memakannya? Orang dewasa masih tidak apa-apa, tapi bagaimana jika kamu jadi membahayakan anakmu? Wanita itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Suami wanita itu merasa sangat malu, ini semua salahku. Mereka terpaksa memungut dari sampah karena aku yang tidak bisa mencari uang. Aku benar-benar tidak berguna.
Dia pun duduk di tanah dengan wajah putus asa. Regen, jangan salahkan dirimu. Memang sulit sekali mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Aku masih punya telur di rumah, biar kubawakan untukmu. Oh ya, aku juga masih punya roti kukus. Kalian tidak akan kelaparan? Orang-orang di sekitar mereka terlihat sangat antusias. Mereka adalah tetangga yang sudah saling mengenal selama lebih dari 10 tahun karena sama-sama tinggal di area pabrik tua yang sudah bangkrut ini. Sudah menjadi budaya bagi mereka untuk saling membantu, berbeda dengan komunitas perkotaan di luar sana di mana tetangga tidak saling mengenal dan berjauhan. Para tetangga pun segera membawa makanan. Wajah pria itu basah dengan air mata karena merasa sangat terharu sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jensen sedikit mengerutkan keningnya dan menatap pria berjanggut itu, apa kalian semua biasanya memang hidup seperti ini? Mau bagaimana lagi? Mau ijazah tapi tidak punya ijazah, mau uang tapi tidak punya uang. Kami hanya bisa bekerja sebagai kuli. Regen bekerja sebagai kuli di sebuah pabrik furnitur yang jaraknya 5 km dari sini, tapi keuntungan pabrik tidak begitu baik. Pada akhirnya bisnisnya pun bangkrut dan Regen terpaksa kehilangan pekerjaannya, jawab pria berjanggut itu sambil menghela napas. Oh ya, bukankah rumah kalian di sini dibongkar? Apa kalian tidak mendapatkan uangnya? Jensen kembali bertanya. Hahaha. Mendapatkan uang. Pria berjanggut itu sontak mencibir, uangnya sudah diambil oleh para pengembang. Apa kamu tahu? Kompensasi di sini diberikan senilai 100 yuan per meter persegi. Daerah di sini luasnya sekitar 60-70 meter persegi, jadi total kompensasi yang didapatkan hanya sekitar 6.000-7.000 yuan. Uang itu akan langsung habis kalau digunakan untuk menyewa rumah, jadi itu sebabnya tidak ada yang mau pergi dari sini. Pria berjanggut itu menunjuk ke arah kejauhan dan berkata, lihat, di sana. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari sini, tapi kompensasi yang diberikan senilai 10.000 yuan per meter persegi. Luasnya sekitar 50-60 meter persegi, jadi kompensasi yang didapatkan pun senilai 500.000-600.000 yuan. Selain itu, di sana juga ada satu perumahan yang dibangun sebagai ganti rugi. Jensen mengerutkan keningnya dan bertanya, kenapa perbedaan harganya besar sekali? Bukankah karena pihak pengembangnya? Katanya tempat kami ini dulunya milik grup Dream International, tapi setelah setengahnya dihancurkan, Miller Real Estate pun mengambil alih. Perusahaan inilah yang menipu, mereka hanya memberikan sedikit kompensasi dan bahkan tidak membangun tempat tinggal untuk ganti rugi, jawab pria berjanggut itu sambil menghela napas lagi. Grup Dream International? Ekspresi Jensen sedikit berubah. Perusahaan besar itu memang bagus juga, mereka memberikan kompensasi untuk pembongkaran sebesar 11.000 per meter persegi serta membangun tempat tinggal ganti. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau Miller Real Estate sampai mengambil alih. Lihatlah pabrik grup Dream International di sebelah sana itu. Kudengar gaji di sana cukup besar, sahut pria berjanggut itu. Setelah Jensen mengetahui situasinya, dia pun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, siapa namamu? Namaku Ferguson, kamu bisa memanggilku Erson. Bawa aku ke gedung pabrik grup Dream International nanti. Aku akan mencari cara agar kalian bisa bekerja di dalam sana. Kamu bisa membuat kami dipekerjakan? Pria berjanggut bernama Erson itu menatap Jensen dengan kaget. Jensen mengangguk sambil tersenyum, lalu menjauh selangkah dan menghubungi sebuah nomor. Kak Natasha, apa yang terjadi dengan pembongkaran di dekat pabrik grup Dream International? Oh, maksudmu yang di sana. Awalnya memang kami berniat untuk menghancurkannya, tapi Elena berbincang denganku dan menyarankan agar tempat itu diberikan saja kepada keluarga Miller. Aku menyetujui usulannya. Apa yang terjadi di sana? Keluarga Miller hanya memberikan kompensasi senilai 100 per meter persegi dan sama sekali tidak menyiapkan tempat tinggal ganti untuk mereka. Coba bayangkan kalau ini adalah ibu kota, bagaimana bisa tidak ada rumah? Kamu suruh mereka tinggal di mana? Jensen mengerutkan keningnya dan berkata, suruhlah orang untuk mengurus masalah ini. Dapatkan kembali lahan ini, lalu bayarkan biaya ganti rugi atas pembongkaran serta dirikan tempat tinggal ganti sebagaimana semestinya. Kenapa keluarga Miller sangat kikir? Baiklah, aku akan segera mengurus masalah ini. Karena Elena yang angkat bicara, aku juga tidak mengambil uang milik keluarga Miller atas lahan itu. Jadi, mudah saja untuk mengambilnya kembali.
Natasha menutup teleponnya dan segera bertindak untuk menangani masalah ini. Elena, jangan ikut campur kalau kamu tidak paham dengan harga pasar. Jensen merasa sangat kesal. Dia menduga Elena berhasil diperalat oleh keluarga Miller dan turun tangan untuk membantu tanpa memahami situasi yang sebenarnya. Selain itu, keluarga Miller memang kikir. Hanya mereka yang akan terpikirkan untuk membayar 100 yuan per meter persegi. Sepertinya keluarga Miller mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup karena Jessica menggelapkan dana mereka. Setelah menjelaskan, Jensen pun berjalan ke sisi Erson dan berkata, "Jangan khawatir. Kurasa akan ada orang yang datang ke sini untuk membicarakan tentang biaya pembongkaran yang baru dengan kalian. Setidaknya kalian akan mendapatkan 10.000 yuan per meter persegi dan akan didirikan tempat tinggal ganti." "Apa kamu serius?" Erson bertanya dengan kaget. "Tentu saja." Jensen mengangguk. Semua orang terlihat skeptis, tetapi mereka tampak menantikannya. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa pergi dari tempat ini dan merasa sangat tidak nyaman dengan aliran air dan listrik yang sering putus. Selain itu, bangunan-bangunan yang hampir runtuh itu juga sangat berbahaya. Kalau mereka tidak punya tempat berteduh, mereka harus tidur di bawah jembatan dalam cuaca yang dingin. "Tolong antarkan aku ke pabrik grup Dream Internasional." Jensen kembali berkata pada mereka. Episode 666. "Ayo, ikut aku." Erson dan yang lainnya memimpin jalan dengan sangat antusias. Meski tidak tahu apakah yang dikatakan Jensen benar atau tidak, mereka merasa pemuda itu bisa diandalkan karena melihat antusiasme Jensen untuk membantu menyelamatkan orang lain. Area pabrik grup Dream Internasional sangat besar dan dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi. Mereka bisa mendengar suara deru mesin yang datang dari arah dalam. Mereka berjalan menyusuri dinding dan tiba-tiba melihat sebuah mobil pick-up di depan sana. Satu persatu orang membawa dus untuk dinaikkan ke atas mobil. Sebuah papan reklame yang bertuliskan PT Cantika Cosmetics terpasang di mobil itu. Jensen merasa nama itu sedikit familiar. Setelah menggali ingatannya sejenak, dia menyadari bahwa bukankah itu nama perusahaan Ansel? Dia pun sontak bertanya, apa yang mereka lakukan? Apalagi? Tentu saja mencuri. Erson melenggungkan bibirnya dan berkata, mereka mencuri kosmetik dari pabrik dan diam-diam menjualnya ke PT Cantika Cosmetics untuk mendapatkan keuntungan. Jensen mengerutkan keningnya, kenapa begitu terang-terangan? Tidak ada yang peduli? Peduli? Erson menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mereka adalah satpam pabrik, siapa yang berani mengurusi mereka? Selain itu, mereka berasal dari desa terdekat dan dikenal sangat sombong. "Hei, Erson." Seseorang berjalan mendekat saat melihat Erson dan yang lainnya menonton, lalu menyerahkan sebatang rokok, "Kenapa kamu punya waktu luang untuk berkeliaran di sini?" Hahaha. Anak muda ini mengatakan bahwa dia ingin melihat-lihat di sekitar sini. "Aku hanya membawanya berjalan-jalan." Erson ternyata mengenal lawan bicaranya. Dia mengambil rokok itu dan menghisapnya. Pria itu adalah satpam pabrik dan dia memperlakukan orang dengan baik. Tentu saja, sisi lainnya adalah dia sangat keras kepala dan sulit untuk ditangani. Oh, begitu. Pria itu menatap Jensen dari atas ke bawah. Dia tidak ambil pusing saat melihat perawakan Jensen yang mengenakan pakaian yang sederhana dan tampak seperti seorang mahasiswa. "Apa kamu merokok?" Dia juga menyerahkan sebatang rokok kepada Jensen. Jensen mengibaskan tangannya untuk menolak dan bertanya, "Apa kalian tidak takut melanggar hukum dengan mencuri barang-barang dari pabrik secara terang-terangan?" Hahaha. Apanya yang perlu ditakuti? Grup Dream Internasional adalah perusahaan besar, mana mungkin mereka tahu hal-hal semacam ini. Selain itu, aku juga tidak peduli. Pria itu menggeleng dan tertawa. "Kamu dapat menghasilkan banyak uang dengan menjualnya ke perusahaan lain," sahut Jensen santai. "Benar, tapi pendapatan paling besar itu milik PT Cantika Cosmetics. Mereka mengubah kemasannya dan menjualnya secara online. Penjualan mereka sedang meroket sekarang." Pria itu menyipitkan matanya, "Kenapa kamu bertanya begitu banyak?" "Tidak apa-apa, aku hanya berpikir kalian sedang melanggar hukum," jawab Jensen dingin. Pria itu tertawa keras, "Kami adalah satpam pabrik dan di pabrik sebesar ini, 80% orang akan menuruti kami. Kalau tidak, kamu pikir penghasilan 5.000 sampai 6.000 per bulan cukup untuk menghidupi keluarga?"
Biar kuingatkan, kamu jangan ikut campur dengan urusan kami atau kamu akan menanggung akibatnya. Pria itu menatap Erson lagi dan berkata, Erson, adikmu ini tidak terlalu pandai menjadi manusia. Erson terlihat salah tingkah dan tidak mengerti mengapa Jensen ikut campur. Aku benar-benar ingin tahu akibat seperti apa yang harus kutanggung. Jensen menyahut dengan dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, panah, utuslah orang yang agak banyak untuk datang ke grup Dream Internasional. Melihat Jensen menelepon seseorang, pria itu tiba-tiba melemparkan rokoknya dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu terlalu ikut campur urusan orang lain. Kamu iri pada orang lain yang menghasilkan uang, kan? Erson, kurasa kamu dari lingkungan sekitar sini. Aku sudah menghargaimu, tapi orangmu ini tidak tahu diri. Jangan salahkan aku karena berbalik melawan MU. Hei, kalian semua. Kemarilah. Begitu pria itu berteriak, sejumlah satpam pun datang sambil membawa pentung. Ada pencuri di sini. Tangkap dan hajar dia. Oh ya, kurung dia selama 2 atau 3 hari. Ternyata, mereka sejak awal sudah terpikirkan cara untuk menangani masalah ini. Satpam di seluruh pabrik adalah orang-orang mereka sendiri, jadi siapa yang berani menjadi saksi? Siapa yang berani tidak mematuhi perintah? Tidak ada yang bisa melihat kalau ada orang yang dikurung dan dipukuli selama 2 atau 3 hari. Sudah tidak ada lagi yang namanya keadilan. Ekspresi Erson dan yang lainnya berubah drastis, mereka segera mengambil satu langkah mundur. Akan tetapi, Jensen bersikap acuh tak acuh. Dia menyalakan rokok dan menghisapnya. Sialan, anak muda ini tidak takut mati? Sudut mata Erson tiba-tiba berkedut. Tepat pada saat itu, seorang satpam bergegas maju dan mengayunkan pentungnya untuk memukul kepala Jensen. Awas! Erson berseru dan bergegas ke hadapan Jensen, satu tangannya menghalangi pentung itu. Setelah itu, Erson menarik napas dalam merasa kesakitan. Erson, sepertinya kamu iri, kan? Sudah dari dulu aku menawarkan kalian untuk menjadi satpam, tapi kaliannya saja yang tidak mau. Sekarang kamu malah ingin mencari masalah karena melihat kami menghasilkan uang? Pria itu juga menyalakan sebatang rokok, baiklah, aku akan memberi kalian pelajaran hari ini agar kalian tidak iri lagi. Erson, kuakui kamu punya nyali. Para satpam lainnya menimpali dengan dingin. Mereka sudah lama menawarkan pekerjaan kepada Erson dan yang lainnya untuk menjadi satpam, tetapi orang-orang itu menolak karena tidak ingin melanggar hukum. Saat itu, mereka diam-diam tertawa. Apa gunanya menghormati hukum? Mereka bahkan tidak mampu makan. Siapa sangka Erson yang tidak mau melakukannya juga berniat memaksa mereka untuk tidak melakukannya. Kamu pasti akan mengerti kalau dipukul dengan pentung. Seorang satpam yang ada di depan Erson mengangkat pentungnya lagi. Sial! Erson tahu dia dalam masalah. Para satpam ini tidak takut dalam melakukan sesuatu dan serangan mereka tidak main-main. Buk! Namun, pentung itu tidak mengenai Erson karena Jensen menendang satpam itu lebih dulu. Arg! Satpam itu tertendang mundur sejauh 10 meter lebih. Dia setengah berlutut di tanah sambil mencengkeram perutnya dan menjerit kesakitan. Para satpam lainnya saling menatap. Apa benar itu hasil perbuatan kaki manusia? Sialan! Apa bedanya tendangan itu dengan ditabrak mobil? Pukuli dia sampai mati. Pria yang berada di paling depan melemparkan rokoknya dan menunjuk hidung Jensen. Jensen maju selangkah dan meraih jari pria itu dengan tangannya. Dia tiba-tiba mengerahkan tenaga dan jari pria itu pun langsung patah. Arg! Pria itu tersentak kesakitan. Rasa sakit yang menyerang akibat jari yang patah itu tidak bisa digambarkan. Aku punya kebiasaan buruk. Aku tidak suka kalau ada orang yang menudingku, jadi aku akan mematahkan jari mereka. Ingat, lain kali jangan seenaknya menudingku, kata Jensen santai. Kemudian, Jensen melambaikan tangannya dan pria itu terpental beberapa meter jauhnya seperti sampah yang dilempar keluar. Erson dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Jensen yang terlihat lembut itu ternyata sangat kejam dan pandai berkelahi. Pukuli dia sampai mati. Pria yang jarinya patah itu meraung dengan wajah yang pucat karena rasa sakit sambil memegangi jarinya. Tepat pada saat itu, ada beberapa mobil yang tiba di depan mereka. Setelah mobil-mobil itu berhenti belasan meter jauhnya dari mereka, sejumlah besar orang-orang pun bergegas menghampiri. Bang bang bang. Sebelum para satpam grup Dream Internasional bisa bergerak,
Orang-orang itu sudah menghabisi dan memukuli mereka dalam sekejap. Tuan Jensen. Panah mengangguk pada Jensen. Orang-orang yang dia bawa benar-benar ahli. Si satpam yang menjadi pemimpin memandang orang-orang yang dibawa oleh Panah dengan kaget, tapi dia juga berseru dengan tidak takut, nyalimu besar sekali. Berani-beraninya kamu memukuli satpam grup Dream Internasional dan melapor polisi. Dasar cari mati. Ekspresi Panah menjadi dingin dan dia hendak bergerak. Jensen melambaikan tangannya dan menghentikan wanita itu. Dia tersenyum datar dan berkata, aku yang meminta untuk melapor polisi. Aku membutuhkan mereka sebagai saksi pribadiku. Mereka adalah satpam grup Dream Internasional. Kalau kalian sampai salah dituduh mencuri barang, tamatlah riwayat kalian, kata Erson sontak mengingatkan. Bukan masalah. Jensen menggeleng tidak peduli. Tidak lama kemudian, mobil polisi pun datang. Beberapa pria berseragam datang menghampiri. Siapa yang melapor polisi? Seorang pria parubaya yang bertubuh kurus mengerutkan keningnya dan bertanya. Aku. Si satpam yang memimpin segera berteriak. Mereka mencuri dari grup Dream Internasional dan memukuli orang. Cepat tangkap mereka. Dia diam-diam tertawa dingin setelah berkata seperti itu. Mereka adalah satpamnya dan merekalah yang berhak menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Kalian mencuri? Semua polisi itu memandang Jensen dan tentu saja mereka jadi percaya pada perkataan si satpam. Erson pun buru-buru menjelaskan, bukan seperti itu, Pak Polisi. Justru merekalah yang mencuri. Kami hanya menghentikan mereka. Episode 667. Diam kamu. Aku sedang bertanya padanya sekarang. Polisi itu berteriak dengan dingin dan masih menatap Jensen. Apa benar kalian mencuri dari grup Dream Internasional dan memukuli orang? Mencuri? Untuk apa aku mencuri barang-barangku sendiri? Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Barang-barangmu sendiri? Apa maksudmu? Polisi itu sedikit mengernyit dan merasa bahwa pemuda di hadapannya ini sangat gila, tetapi juga ada sesuatu yang salah. Biasanya, orang-orang akan menjadi ketakutan saat melihat polisi, tapi pemuda ini malah nampak sangat percaya diri. Jensen menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menelepon seseorang, lalu menyerahkan ponselnya kepada si polisi. Polisi itu mengambil ponsel Jensen dengan skeptis dan menempelkannya ke telinganya. Aku Natasha, Presidir Grup Dream Internasional. Ponsel yang kamu pegang ini saat ini adalah milik bosku. Selain itu, wakil direkturmu pasti sedang meneleponmu. Benar saja, ponsel polisi itu berdering tepat begitu Natasha selesai berbicara. Raut wajah si polisi langsung berubah ketika dia melihat siapa yang meneleponnya. Brooks, apakah kamu menangkap bos grup Dream Internasional? Segera lepaskan dia dan selidiki masalahnya. Suara itu terdengar sedikit marah. Ekspresi si polisi akhirnya berubah. Dia mengembalikan ponsel itu kepada Jensen, tatapannya terlihat penuh hormat. Ternyata pemuda ini adalah bos dari grup Dream Internasional. Sepertinya dia memang tidak mencuri barang-barang miliknya sendiri. Polisi itu sontak berseru, tangkap mereka. Satpam yang menjadi pemimpin itu pun bangkit berdiri dengan penuh kemenangan dan mencibir. Apakah kalian sekarang menyesal? Ku beritahu, ya. Ini adalah daerah kami dan kamilah yang berkuasa di sini. Akan tetapi, para polisi malah datang menghampiri dan memborgol semua satpam itu. Apa-apaan ini, Pak Polisi? Kalian sudah melanggar hukum dengan mencuri barang-barang dari grup Dream Internasional. Nantikan saja tuntutan dari grup Dream Internasional. Hei, mana mungkin kami mencuri sesuatu? Kami adalah satpam grup Dream Internasional. Mereka itu para pencurinya. Pria yang menjadi pemimpin itu meraung sambil menunjuk ke arah Jensen. Dia itu bos grup Dream Internasional. Polisi itu menjawab dengan nada tidak bersahabat. Boom. Sepasang kaki satpam yang memimpin itu sontak terasa lemas. Dia pasti akan jatuh terduduk di atas tanah kalau bukan karena bantuan polisi. Mereka ternyata mencuri di depan bos. Pantas saja pemuda itu ikut campur. Tepat pada saat itu, sebuah mobil Maserati pun datang. Setelah itu, seorang wanita yang mengenakan mantel berwarna merah turun dari mobil dan berjalan menghampiri. Aura yang sangat kuat terpancar darinya. Jensen. Orang yang datang itu adalah Natasha.
Ekspresi Jensen pun berubah dan dia berkata dengan santai, Satpam di grup Dream Internasional harus diganti. Mulai hari ini, Panah yang akan mengambil alih. Baiklah. Natasha mengangguk sambil tersenyum dengan masam, dia tahu Jensen merasa sangat tidak senang. Namun kalau dipikir-pikir lagi, bos mana yang tidak akan marah di saat ada orang yang mencuri barang dari perusahaannya tepat di depan matanya? Jensen menunjuk ke arah Erson dan yang lainnya dan berkata lagi, aturlah agar mereka semua ini bisa mulai bekerja besok. Berikan mereka gaji sebesar 10.000 per bulan dan tunjangan secara penuh. Panah segera mengangguk dan langsung mengambil alih tugas sebagai Satpam Grup Dream Internasional. Oleh sebab itu, tentu saja dialah yang bertugas menjalankan perintah. Jensen itu, Erson dan yang lainnya bak disambar petir. Anak muda yang mengendarai mobil mewah, tapi tidak takut kotor-kotoran demi membantu orang ini ternyata benar-benar bosnya. Dia sangat baik hati dan mudah didekati sekali. Selain itu, mereka akhirnya memiliki pekerjaan dengan gaji 10.000 yuan bulan setelah menganggur selama setengah tahun lebih. Jensen tersenyum pada Erson dan pergi bersama Natasha. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di rumah komunitas. Natasha mengambil kunci untuk membuka pintu dan menyadari Jensen masih terlihat marah. Pria itu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Natasha tersenyum pahit dan berkata, aku minta maaf atas kesalahan manajemen barusan. Grup Dream Internasional terlalu besar. Dasar Natasha bodoh, aku bukannya marah karena satpam-satpam itu. Jensen sontak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mana mungkin aku marah padamu di saat kamu bekerja dengan sangat keras dan aku bahkan tidak membantu apapun. Yang membuatku tidak suka adalah kenapa kamu menyetujui usulan Elena untuk memberikan sebidang tanah itu kepada keluarga Miller. Natasha berkata tanpa daya, aku juga sebenarnya tidak mau, tapi Elena sendiri yang meneleponku. Aku menganggap Elena sebagai keluargaku sendiri, jadi mana mungkin aku tidak membantunya untuk masalah sekecil ini? Amarah Jensen pun mereda, dia bisa mendengar nada ketidakberdayaan dalam suara Natasha. Elena adalah istrinya dan wanita itu jarang sekali meminta sesuatu. Oleh sebab itu, Natasha pasti akan menyanggupinya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu dan Elena sedang bertengkar, jadi kamu pasti tidak akan setuju kalau ku beritahu. Aku hanya ingin kalian cepat berbaikan. Berbaikan apanya? Elena itu idiot, dia hanyut terbawa dengan semua pujian yang dilontarkan oleh keluarga Miller dan bersedia menyanggupi syarat apapun. Jensen berkata dengan marah, bukankah kamu sudah melihat betapa menyedihkannya area pembongkaran? Mereka hanya diberikan kompensasi sebesar 100 yuan per meter persegi. Mereka juga tidak diberikan tempat tinggal. Aliran air dan listrik bahkan diputus. Apa seperti itu cara manusia memperlakukan sesamanya? Ekspresi Natasha sedikit berubah. Setelah aku menyerahkan tanah itu pada keluarga Miller, aku pikir mereka akan menanganinya dengan baik. Tidak kusangka mereka ternyata sekikir itu. Benar-benar keterlaluan. Memangnya berapa banyak uang yang keluarga Miller miliki saat ini? Mereka sedang berada dalam kesulitan keuangan sekarang. Jensen berkata dengan dingin, ambil kembali sebidang tanah itu. Urus biaya pembongkarannya dan dirikan tempat tinggal. Itu bukan masalah besar, tapi bagaimana dengan pihak keluarga Miller? Tanya Natasha dengan kening yang mengernyit. Keluarga Miller itu bagaikan mulut singa. Mereka pikir aku tidak bisa apa-apa tanpa Elena. Kita ciptakan perbedaan harga yang besar. Aku ingin lihat apa aku memang tidak bisa apa-apa tanpa Elena. Amarah Jensen tersulut lagi. Di saat yang bersamaan, di kediaman keluarga Miller, Elena sedang berada di kamarnya sambil memandangi botol air mineral dan tersenyum manis. Elena sebenarnya cukup terkejut saat tahu bahwa air itu dikirimkan oleh Jensen kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Jensen masih peduli padanya. Mungkin sebelumnya Jensen hanya sedang marah hingga mengungkit tentang perceraian. Jensen, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak memihak keluarga Miller dan mengucilkanmu. Tapi apa kamu tahu betapa sakitnya saat terakhir kali kamu mengatakan bahwa aku tidak berharga? Dasar pria terus terang. Jari jemari Elena yang lentik memainkan botol air mineral itu. Kini, dia sudah tidak sabar menunggu Jensen untuk segera mendatanginya. Elena, apa kamu ada di dalam? Tepat pada saat itu, terdengarlah bunyi pintu kamar yang diketuk, diikuti dengan suara Mai, Bibi Renata memintamu untuk keluar. Baiklah.
Elena membuka pintu dan berjalan keluar, lalu mengikuti Mai ke aula. Selain kakek Miller dan Daniel, semua orang sudah berkumpul di situ. Ekspresi mereka sangat tidak enak dilihat. Elena, baguslah kamu datang. Paman keempat, Rowan, berkata dengan cemas. Jensen mengambil kembali sebidang tanah yang merupakan pabrik traktor itu. Keterlaluan. Bukankah mereka berjanji akan memberikan sebidang tanah itu kepada kita saat kamu menelepon grup Dream Internasional sebelumnya? Tapi lihatlah apa yang dilakukan. Jensen. Menurutku, kamu jangan memaafkannya dan jangan meneleponnya. Kalau kamu tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan kapok. Maya dan yang lainnya saling mengomel. Elena mengerutkan keningnya. Dia memang menyetujui saat keluarga Miller meminta bantuannya dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan tanah yang merupakan pabrik traktor itu. Elena pikir itu masalah sepele. Dia tidak menyangka Jensen akan mengingkari kata-katanya. Bukankah ini sama saja dengan mencoreng nama baik Elena? Elena, semua orang di keluarga Miller mendengarkanmu sekarang. Kalau Jensen bersikap seperti ini, berarti dia tidak menganggapmu sebagai istrinya. Dia terlalu kikir. Renata berbicara dengan sopan seolah-olah Elena lah kepala keluarganya. Pujian ini juga meningkatkan reputasi Elena agar dia merasa malu dan tidak enak hati. Elena, bagaimana bisa Jensen berbuat sesuatu seperti ini? Mai juga ikut menimpali. Dia tidak mengerti situasinya, tapi Elena diperlakukan dengan sangat hormat oleh orang-orang dari keluarga Miller. Dia juga berpikir bahwa sudah sewajarnya Jensen membantu keluarga Miller. Apalagi sebagai kerabat, tidak seharusnya ada keributan seperti ini. Elena, katakan sesuatu. Tidak peduli pilihan apa yang kamu buat, kami akan menurutimu. Kakak kedua Elena, Irene, juga angkat bicara. Elena masih mengerutkan keningnya. Dia juga merasa tidak seharusnya orang tuanya terlalu mencampuri urusan suami istri, tapi sekarang semua orang malah begitu menghargainya. Kalau dia membela Jensen, bukankah itu akan mempermalukan semuanya? Zachary merasa ada yang tidak beres, jadi dia sontak menasihati, Mai, jangan ikut campur masalah yang menyangkut tentang Jensen. Episode 668. Benar. Tanah itu milik grup Dream Internasional, mungkin Jensen tidak punya pilihan lain selain mengambilnya kembali karena sedang mengalami kesulitan. Paman kedua, Lei Min, juga berusaha menengahi. Apanya yang tidak punya pilihan lain? Bukankah dia adalah bos dari grup Dream Internasional? Mana mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu? Renata melengkungkan bibirnya dan berkata, lagi pula, apa yang Jensen berikan kepada Elena di saat Elena sudah menikahinya dan menemaninya melalui segala kesulitan? Tidak ada mas kawin maupun hadiah pernikahan yang layak. Sekarang karena Jensen sudah keluar dari kesulitan, dia jadi terbawa arus dan tidak tahu diri. Jangan lupa, hukum membagi harta bersama pasangan secara sama rata setelah bercerai. Bu, apakah kamu sangat ingin kakak Elena bercerai? Lagi pula, perputaran modal keluarga Miller sedang tidak bagus dan bukankah kakak Jessica yang menyebabkan masalahnya? Kenapa kamu tidak menegurnya? Naomi tidak tahan lagi melihat perdebatan di keluarganya. Ya ampun, dasar gadis satu ini. Kamu masih saja membelanya. Renata mengancam hendak memukul putrinya. Elena tidak ingin ada keributan di keluarganya, jadi dia segera mengambil keputusan. Sudahlah, nanti aku akan menelepon Jensen dan meminta bertemu. Renata dan yang lainnya langsung menyanjungnya dengan mengatakan bahwa Elena adalah anak yang paling menjanjikan di antara semua putra dan putri keluarga Miller. Kak Elena, bagaimana kalau aku pergi ke grup Dream Internasional besok untuk menanyakan tentang uang hadiah bagi keluarga Woodley? Ricky tiba-tiba menyela, lihatlah, aku sudah tidak muda lagi. Aku sudah susah payah berhasil mendapatkan seorang wanita, jadi aku tidak bisa gagal di sini. Pergilah, mintalah uang itu kepada kakak ipar MU. Beritahu padanya bahwa jangan berani-beraninya dia berpikir untuk mencari Elena lagi kalau dia tidak mau memberikan uangnya. Renata berkata menyumpah seolah-olah Jensen harus memohon agar bisa tetap tinggal di sini. Elena menghela napas. Meski Jensen merasa dirugikan, dia tetap harus lebih bermurah hati demi keharmonisan mereka sebagai suami dan istri. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali di kantor pusat grup Dream Internasional. Kantor pusat itu adalah sebuah gedung pencakar langit dengan air mancur yang besar di pintu masuknya.
Gedung itu terlihat sangat megah. Satu persatu yang mengenakan jas maupun rok berjalan masuk dengan senyuman yang tersungging di wajah mereka. Mereka merasa bangga bisa bekerja di grup Dream Internasional. Dua orang wanita cantik sedang berjalan menuju gerbang masuk. Mereka semua berpakaian formal, dengan stoking sutra, sepatu hak tinggi, serta setelan rok kerja. Mereka adalah Diana dan Laras yang sama-sama baru saja lulus kuliah. Mereka sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya mereka datang untuk melamar kerja. Diana, kenapa kakak iparmu tidak datang? Untuk apa dia datang? Kurasa dia waktu itu meminta kita datang untuk melamar pekerjaan demi menyemangati kita. Mereka berdua berjalan masuk sambil mengobrol dan tepat pada saat itu, sebuah suara yang akrab pun terdengar. Laras. Diana. Ternyata kalian benar-benar datang untuk melamar. Anzel yang mengenakan setelan jas berwarna biru pun datang menghampiri. Rambutnya disisir rapi ke belakang dan dia terlihat sangat bersemangat. Diana dan Laras langsung menyipitkan mata mereka. Mereka memiliki kesan yang buruk terhadap pria itu. Kalau kalian ke sini untuk melamar, biar aku yang antar kalian, kata Anzel mengambil inisiatif. Diana dan Laras saling melirik sebelum akhirnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Saat menaiki lift menuju lantai 13, pandangan mereka menyapu sekeliling. Mereka melihat begitu banyak pelamar yang semuanya masih sangat muda. Kebanyakan dari mereka sudah memiliki pengalaman kerja selama 1-2 tahun. Mereka juga memiliki kualifikasi akademik yang hebat, seperti gelar master, gelar doktor, dan lain sebagainya. Diana dan Laras tidak memiliki latar belakang akademik yang sehebat mereka. Diana, Laras, kalian sudah datang. Iris dan yang lainnya datang ke koridor dengan cangkir kopi di tangan mereka. Anzel memberitahu mereka sebelumnya dan segera datang untuk melihat keseruan itu. Kalian tidak perlu gugup. Isi saja resumenya dan tunggu dipanggil untuk wawancara. Iris tersenyum dan berujar menghibur, kami waktu itu hanya perlu sekali wawancara dan sudah bisa bekerja 3 hari setelahnya. Kalian tidak perlu khawatir, Maxim adalah manajer divisi di sini dan koneksinya luas. Dia hanya perlu membujuk divisi HRD dan kalian pasti akan lulus wawancara. Benarkah? Diana dan Laras merasa sedikit bersemangat. Bohong kalau mengatakan mereka tidak tergiur dengan lingkungan kantor grup Dream Internasional yang modern yang mereka lihat di sepanjang perjalanan ke sini sebelumnya. Mereka segera pergi untuk mengisi resume dan menyerahkannya setelah selesai. Saat ini, Maxim sedang berbicara dengan seorang manajer, Tuan Hengki. Laras ini adalah temanku. Tolong bantu, ya. Manajer yang dipanggil Tuan Hengki itu tertawa, jangan khawatir, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu, Manajer Anzel. Oh ya, gadis bernama Diana juga menyerahkan resumenya bersamaan dengan Laras. Apa kamu mau dia diluluskan pula? Menurutku dia memiliki pencapaian akademik yang bagus. Kalau mengikuti prosedur yang semestinya, dia bisa diterima selama lulus wawancara. Tentu saja tidak boleh. Maxim menggelengkan kepalanya, Laras saja yang diterima. Manajer Hengki tertegun sejenak dan langsung mengangguk. Divisi yang dipimpin oleh Maxim adalah yang unggul di perusahaan ini, jadi ada banyak manajer yang memiliki kesan baik terhadap Maxim. Oleh sebab itu, mereka pasti akan memberikannya bantuan yang dia minta. Manajer Hengki pun keluar sambil membawa para resume pelamar dan memanggil nama mereka satu persatu. Aku lulus? Tidak perlu wawancara. Laras sangat terkejut saat mendengar namanya disebut. Gadis yang ada di sampingnya nampak iri. Selamat, Laras. Diana meraih tangan Laras dengan gembira dan mengerutkan keningnya, sepertinya namaku tidak dipanggil apa itu berarti aku harus diwawancara. Apakah kamu Diana? Aku sudah membaca resumemu dan semuanya bagus. Hanya saja, kami minta maaf sekali tidak bisa menerimamu karena jurusan kuliahmu berbeda dengan kualifikasi karyawan yang kami butuhkan. Manajer Hengki datang menghampiri dan mengembalikan resume itu ke Diana. Diana langsung tertawa dengan kikuk, Manajer, aku tidak perlu mengikuti wawancara. Jurusanku sangat spesifik dengan lowongan pekerjaannya, bukan? Maaf, perusahaan tidak membutuhkannya untuk saat ini. Manajer Hengki menolak sambil tersenyum. Melihat Diana yang tidak diterima untuk bekerja, Laras pun mengerutkan keningnya dan berkata, Manajer, jurusan kuliahku sama dengan Diana. Kenapa aku bisa lulus tanpa perlu wawancara? Ah, itu. Manajer Hengki hanya bisa tertawa kikuk.
Biar aku saja yang menjelaskan. Iris tiba-tiba datang menghampiri dan berkata sambil memainkan kukunya, Diana, kamu tersingkir karena saudara iparmu. Bukankah kakak iparmu sangat pandai berpura-pura? Kalau dia memang bisa, coba kita lihat apakah keluarga Miller akan mengulurkan tangan mereka untuk membuatmu diterima bekerja di grup Dream Internasional. Laras bisa lulus karena dia lebih pandai menjadi manusia daripada dirimu. Raut wajah Diana langsung menjadi tidak enak dilihat. Ternyata ini karena ada campur tangan Iris. Diana pun berkata dengan marah, Iris, kita ini lulus dari satu universitas yang sama. Walaupun kita bukan teman sekelas, tapi kita teman satu universitas. Kamu licik sekali kalau hanya menindasku seperti ini. Memangnya kenapa kalau aku hanya mau menindasmu? Jangan lupa betapa sombongnya kakak iparmu kemarin. Iris balas mencibir. Diana, sebaiknya kamu pergi. Ku beritahu, ya, kamu tidak bisa masuk ke grup Dream Internasional karena Iris tidak terlalu menyukaimu. Tidak usah merasa ini semua tidaklah adil. Ini yang namanya realita dalam bermasyarakat, tidak ada yang namanya perlakuan yang adil. Maxim juga datang menghampiri dan berkata, bisa dibilang, aku yang mengatur siapa yang tetap bisa bekerja di grup Dream Internasional dan siapa yang harus pergi dari sini. Kamu pasti akan mendapatkan balasannya. Diana mendengus dingin dan berjalan pergi. Para gadis yang menunggu untuk melamar pekerjaan itu diam-diam bersukacita. Kehidupan bermasyarakat memang sangat kejam. Satu pesaing pun berkurang yang merupakan sebuah keuntungan bagi mereka yang ingin bekerja di grup Dream Internasional. Aku juga pergi saja. Laras berkata tanpa keraguan sedikit pun dan bergegas mengikuti Diana pergi. Laras, pekerjaan inilah yang diinginkan oleh jutaan orang. Inilah kemampuan yang kamu butuhkan untuk bisa tinggal di ibu kota. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini sekarang kamu pasti akan menyesalinya. Ansel tersenyum dan berkata, apa kamu ingin kembali ke kota Asmenia yang kecil itu dan menghabiskan seumur hidupmu menjadi pegawai rendahan di sana? Aku tidak percaya tidak ada tempat yang cocok untuk kami di ibu kota selain grup Dream Internasional, sahut Laras dan dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ansel segera menggelengkan kepalanya, baiklah, terserah padamu saja. Kamu punya nomorku, kan? Aku akan menunggumu menghubungiku kapan saja. Setelah itu, Ansel berkata kepada Diana yang sedang berjalan pergi, begitu pula denganmu, Diana. Tidak usah mengandalkan kakak iparmu. Dia tidak bisa mencampuri urusan di perusahaan ini. 669. Saat mereka sedang berbicara, sebuah pengumuman tiba-tiba datang. Ternyata bos besar ada di sini. Semua orang di grup Dream Internasional harus turun untuk menyambutnya. Hal ini membuat seluruh karyawan grup Dream Internasional terkejut. Bos besar. Ekspresi Iris, Lila, serta para gadis lainnya langsung berubah drastis. Bos besar itu berarti Presdir Natasha, kan? Berhenti bicara basa-basi. Ayo cepat turun atau nanti terlambat. Maxim membawa semua orang itu pergi. Lift pun menjadi penuh dengan karyawan. Untungnya, ada 5 lift yang tersedia sehingga tidak perlu mengantri panjang. Diana dan yang lainnya baru saja memasuki lift dan mereka juga ketakutan dengan pemandangan gila ini. Selain itu, radio lift terus mengumumkan tentang hal ini. Bisa dibilang, siapapun yang tidak pergi untuk menyambut akan dihitung absen kerja selama 1 bulan ini. Bos besar apanya? Ini berlebihan sekali. Masa sampai harus ribuan karyawan grup Dream Internasional menyambutnya? Maxim, mereka sombong sekali. Coba kita lihat apakah mereka masih bisa bersikap sombong di hadapan bos besar. Diana dan Laras sama-sama terlihat kesal. Saat lift tiba di lobi lantai 1, semua orang sudah memadati area itu. Mereka semua adalah pekerja kerah putih dengan setelan jas dan rok. Untungnya, gerbang masuk kantor pusat grup Dream Internasional cukup besar sehingga bisa menampung begitu banyak orang untuk berdiri di sana. Semua orang itu berbaris rapi di kedua sisi jalan. Kelihatannya hebat sekali. Iris dan yang lainnya juga ada di kerumunan, mereka tampak bersemangat. Katanya, orang yang disebut bos besar itu adalah kekasih Presdir Natasha. Pantas saja Presdir Natasha sama sekali tidak tertarik dengan sekian banyaknya pria tampan di perusahaan ini. Tapi tetap saja bos besar ini benar-benar beruntung karena bisa mendapatkan hati wanita secantik Presdir Natasha.
Jangan salah paham, kudengar Formula Group Dream Internasional justru diproduksi oleh bos besar dan dia jauh lebih cakap daripada Presdir Natasha. Bos besar berkontribusi banyak dalam menjadikan grup Dream Internasional sebagai perusahaan kosmetik nomor 1 di Huasia hanya dalam waktu setengah tahun. Hebat sekali. Entah seperti apa orang yang dipanggil bos besar ini. Semua orang saling sibuk berbicara. Aku juga pernah mendengar rumor tentang bos besar ini. Katanya kalau bisa mengenal bos besar, maka bisa melakukan apapun yang diinginkan di grup Dream Internasional. Maxim yang berada di tengah-tengah kerumunan juga menimpali. Bagaimana kalau bos besar masih sangat muda dan jatuh hati padaku? Lila bahkan sampai membuka kancing teratas kemejanya. Iris mengerutkan keningnya dan diam-diam membuka kancing kemejanya pula. Dia memang sudah punya kekasih, tapi mana mungkin Maxim sebanding dengan bos besar. Tiba-tiba, Iris melihat Diana dan Laras yang terhimpit di antara kerumunan. Dia pun langsung tertawa, kalian masih belum pergi juga? Tapi aku paham, kalian pasti ingin melihat. Orang sehebat apa yang bisa menjadi bos besar. Sayangnya, bos besar adalah orang yang tidak mungkin kalian gapai. Dia pasti tidak akan melirik dua bebek jelek seperti kalian. Diana sontak membalas dengan tidak senang, untuk apa kamu berpura-pura? Jadi apa? Kamu itu hanya karyawan biasa. Memangnya kamu pikir bos besar akan melirikmu di antara sekian banyak wanita cantik di grup Dream Internasional? Amarah Iris pun tersulut dia ingin menyahut, tapi sebuah kendaraan tiba-tiba berhenti di depan mereka. Sebuah sepeda yang dipakai bersama. Selain itu, pesepeda itu mengenakan kaos dan berlari menuju pintu masuk gedung grup Dream Internasional. Saat ini, para karyawan berdiri memenuhi kedua sisi kedua jalan demi menyambut kehadiran bos besar. Oleh sebab itu, si pria yang datang menggunakan sepeda sudah pasti terlihat sangat mencolok. Ya ampun, orang itu gila. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, Jensen? Maxim dan teman-temannya berseru kaget. Bahkan Diana dan Laras menggosok mata mereka takut salah mengenali orang lain. Kemudian, Diana pun berkata dengan cemas, kakak ipar, jangan naik sepeda di tengah jalan. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa kakak iparnya tidak bisa melihat ribuan orang yang sudah menunggu di sini? Apa yang dia lakukan? Diana, Laras, kalian sudah datang. Jensen mengerem dan memarkirkan sepedanya di luar gerbang, lalu berjalan menghampiri Diana dan yang lainnya. Jensen, apa kamu tahu tempat apa ini? Bisa-bisanya kamu datang ke sini? Maxim mendengus dingin dan berteriak ke sekitarnya, Satpam. Cepat seret dia pergi. Iris menghentakkan kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi dan berkata dengan marah, Jensen, cepat pergi dari sini. Jangan mengotori gerbang grup Dream Internasional. Iris merasa sangat kesal saat melihat wajah Jensen saat ini karena pria itu benar-benar habis mempermalukannya kemarin. Pergi sana. Teman Iris lainnya juga ikut mengusir Jensen. Kakak ipar, ayo kita cepat pergi. Diana menarik Jensen pergi. Dia merasa sangat malu karena menjadi pusat perhatian ribuan orang sampai-sampai rasanya dia ingin mengubur dirinya sendiri dalam tanah. Pergi? Kemana? Jensen balas bertanya. Kemana saja boleh. Pokoknya, kamu tidak boleh tetap berada di sini. Cepatlah pergi. Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri. Diana menghentakkan kakinya dengan marah. Kalau aku pergi, lalu siapa yang akan mereka sambut? Kak Natasha juga sama saja. Aku hanya bilang mau datang ke perusahaan untuk melihat-lihat, tapi dia malah mengatur acara besar seperti ini. Jensen merasa sangat tidak berdaya. Dia paling tidak suka kalau harus menghadapi acara-acara yang megah dan besar seperti ini. Seandainya dia sudah tahu sedari awal, lebih baik dia di aula Singlin saja untuk mengobati pasien. Hahaha. Jangan bilang maksudmu kamu adalah bos besar. Maxim tertegun sejenak mendengar ucapan Jensen sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Seorang menantu yang menumpang hidup di keluarga istrinya berani menyebut dirinya sendiri sebagai bos besar. Iris juga tertawa terbahak-bahak. Bahkan keluarga Miller saja harus menghormati grup Dream Internasional yang bagaikan raksasa ini. Jensen pikir statusnya sebagai menantu keluarga Miller berguna. Satpam, cepat usir pecundang ini. Jangan sampai dia merusak kecantikanku. Setelah Iris selesai tertawa, dia pun berteriak ke kejauhan.
Bos besar sebentar lagi akan datang dan bisa saja dia malah pergi dengan marah kalau melihat keributan di sini. Kalau sudah begitu, mana mungkin Iris bisa merayu bos besar? Kakak ipar, ayo pergi. Melihat semua orang tertawa, Diana pun menarik Jensen agar menjauh. Jensen melengkungkan bibirnya, sudahlah, lain kali saja aku datang ke sini lagi. Para pegawai yang lain menjadi tidak tahan lagi karena menganggap Jensen masih berpura-pura. Berani-beraninya orang yang mengendarai sepeda bersama dan memakai kaos mengaku sebagai bos besar. Bahkan pakaian bibi-bibi pegawai kebersihan di sini saja terlihat lebih bagus daripada Jensen. Tepat pada saat itu, datanglah sejumlah besar mobil mewah. Ada Maserati, Lamborghini, Mercedes-Benz SUV, dan lain sebagainya. Mobil-mobil mewah itu berhenti di pinggir jalan, lalu seorang wanita yang cantik dengan rambut kuncir kuda melangkah turun dari dalam mobil sport berwarna merah yang berada di paling depan. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan stoking sutra. Dia terlihat seperti seseorang yang sangat handal. Para petinggi grup Dream Internasional lainnya mengikuti di belakang wanita cantik itu. Presdir Natasha. Banyak pria menatap wanita yang sangat cantik itu dengan sorot mendambakan. Bos besar sudah datang. Maxim dan yang lainnya merasa sangat senang. Sial, Jensen ini masih belum pergi juga. Bos besar pasti akan marah. Alih-alih merasa senang, Iris justru terlihat kesal. Jensen, kamu sudah datang. Natasha tiba-tiba berlari ke arah Jensen dan melingkarkan tangannya di lengan Jensen. Para petinggi perusahaan yang berada di belakang Natasha pun langsung bereaksi. Mereka berteriak dengan serempak, bos besar. Suara mereka terdengar sangat kompak seperti bunyi ledakan di jalan raya. Semua orang yang berdiri di gerbang masuk grup Dream Internasional sontak membeku kaget. Orang yang mengendarai sepeda dan memakai kaos ini benar-benar adalah bos besar. Lelucon macam apa ini? Bahkan salah satu pejalan kaki yang dipilih secara asal nampak lebih mirip dengan bos besar daripada Jensen. Ah, ini pasti bohongan, kan? Maxim tersambar petir. Ansel merasa langit sedang memainkan lelucon terbesar kepadanya. Iris dan yang lainnya bahkan tidak memikirkan postur tubuh mereka. Rasanya pikiran mereka buntu. Jensen, kamu mau kemana? Natasha masih memandang Jensen. Tidak kemana-mana. Mereka mengusirku, jadi mau tidak mau aku harus pergi, jawab Jensen tanpa daya. Mata indah Natasha memelototi ribuan karyawannya dengan marah. Apakah kalian buta pria ini adalah bos besar grup Dream Internasional dan pemegang saham terbesar di perusahaan? Tidak ada yang berbicara, mereka semua terdiam. Episode 670. Akan tetapi, seorang manajer divisi segera berseru sambil tertawa, halo, bos besar. Semua orang yang lain pun ikut berseru, halo, bos besar. Bos besar benar-benar pecinta lingkungan karena memilih mengendarai sepeda bersama. Sekarang sudah tidak banyak orang yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan semacam ini. Aku memang sudah berpikir bahwa pemuda yang mengendarai sepeda bersama dan mengenakan kaos itu pasti orang yang luar biasa. Benar saja, ternyata adalah bos besar grup Dream Internasional. Bahkan baru aku ingat bos besar Tesla dan juga Facebook juga sering pakai kaos seperti itu. Penampilan yang luar biasa yang memimpin bisnis menjadi unggul. Mereka semua secara refleks saling menyanjung. Diana dan Laras sama-sama termangu bodoh. Diana bahkan meminta Laras menamparnya untuk meyakinkan dirinya bahwa ini bukanlah Dream. Meskipun Jensen dikenal memiliki kemampuan yang hebat di kota Asmenia, tapi ini adalah ibu kota. Selain itu, poin terpentingnya adalah grup Dream Internasional yang merupakan nomor satu dalam bidang kosmetik di Huasia sedangkan Jensen baru setengah tahun berada di ibu kota. Bagaimana mungkin dia bisa mendirikan bisnis yang sebesar ini? Plak. Diana bisa merasakan betapa sakitnya tamparan yang Laras daratkan di wajahnya. Situasi ini bukanlah mimpi. Halo, semuanya. Jensen balas menyapa sambil berjalan menuju gerbang. Mustahil. Dia tidak mungkin adalah bos besar. Maxim dan Iris masih menggelengkan kepala mereka. Mereka kesulitan percaya bahwa seorang menantu yang menumpang hidup yang tidak mereka anggap tiba-tiba berubah dan kini berada di atas mereka. Jensen berhenti berjalan, lalu melihat ke kerumunan dan tertawa, ini pertama kalinya aku datang ke grup Dream Internasional. Terima kasih atas kontribusi kalian untuk perusahaan ini.
Ada dua hal yang akan kuumumkan hari ini. Pertama, gaji semua karyawan akan dinaikkan 20% mulai bulan ini. Hidup bos besar. Semua karyawan bertepuk tangan dengan gembira. Jensen melanjutkan, yang kedua, kesialan menjemput orang-orang yang namanya kusebut, yakni Maxim, Iris, Lila, dan Alea. Gaji mereka semua akan dibayarkan sekarang dan setelah itu, silakan angkat kaki dari sini. Apa? Mata Maxim sontak membelalak lebar. Diana dan Lara saling berpandangan dan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Diana pun tertawa, Iris, bukankah tadi kamu bilang biarkan kakak iparku campur tangan dalam urusan grup Dream Internasional kalau dia memang mampu? Maaf, ya, tapi kakak iparku benar-benar campur tangan. Selain itu, kalianlah yang membuatku tidak berhasil melamar pekerjaan dan keadaannya pun berbalik sekarang. Kalian semua dipecat. Tubuh Iris dan yang lainnya sontak gemetaran ketika mendengar ini. Kakak ipar, masih ada juga Menir Hengki. Dia barusan tidak menerimaku tanpa memberiku kesempatan. Diana menunjuk salah satu dari mereka. Oh, kalau begitu dia juga akan sekalian dipecat, sahut Jensen acuh tak acuh, orang-orang yang bekerja sama dengan Maxim juga sepertinya tidak memiliki kualifikasi yang bagus. Ribuan karyawan itu tidak berani berbicara. Mereka semua memandang Maxim dan yang lainnya dengan tatapan simpatik. Mereka pantas mendapatkan akibat ini karena sudah menyinggung bos besar. Gadis-gadis yang sebelumnya ikut melamar pekerjaan merasa mereka seolah sedang bermimpi. Padahal jelas-jelas tadi Diana dan Laras diusir, tapi mereka malah mendadak berubah menjadi orang-orang yang memiliki koneksi dengan bos besar grup Dream Internasional dunia ini begitu tidak terprediksi. Apa hakmu untuk memecat mereka? Sekarang adalah zamannya masyarakat diatur oleh hukum. Kamu tidak bisa main mendapatkan apapun yang kamu mau. Ansel tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dan angkat bicara. Dia tidak takut pada Jensen karena tidak berasal dari grup Dream Internasional. Selain itu, dia juga merasa lebih unggul karena Jensen hanyalah seorang menantu yang masuk ke keluarga istrinya. Mereka dilarang melakukan tindakan tercela. Jensen menyahut dengan nada datar. Hahaha. Memangnya tindakan tercela apa yang kulakukan? Maxim juga ikut angkat bicara. Kamu tinggal di rumah yang mewah, makan seafood dan minum anggur merah, serta mengendarai mobil mewah, tetapi kamu mengabaikan ayahmu dan membiarkannya berkeliaran di jalanan. Kamu bukan anak yang cukup berbakti. Apakah alasan ini cukup? Sahut Jensen dengan dingin. Maxim tidak bisa membantah dan hanya menggerakkan giginya, cukup. Itu masalah keluargaku dan tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Aku tidak terima. Siapapun yang mendukungku, keluarlah. Benar. Kami juga protes. Kusarankan pada kalian, lebih baik biarkan kami tetap lanjut bekerja di sini atau aku akan membuat pemberitaan tentangmu dan menunjukkan kepada semua orang betapa liciknya grup Dream Internasional. Iris dan yang lainnya juga berkata dengan marah. Bongkar kejahatannya. Ansel mengeluarkan ponselnya dan memotret. Sudah selesai. Divisi keuangan, cepat bayar gaji mereka dan suruh mereka pergi. Natasha tidak tahan lagi, jadi dia angkat bicara, tidak puas? Atas dasar apa karyawan rendahan seperti kalian berhak merasa tidak puas? Ku beritahu, ya. Dia adalah bos besar. Kalau dia ingin seluruh grup Dream Internasional bangkrut, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya maupun mengalahkan wewenangnya. Coba saja kalian tuntut. Aku ingin lihat, apakah memang grup Dream Internasional yang berutang upah pada kalian atau menganiaya kalian? Permainan macam apa ini? Mana ada bos memecat orang tergantung apa mau kalian? Siapapun yang menolak untuk menerimanya, silakan maju. Aku mau lihat ada berapa banyak orang yang bersedia bersekutu dengan Maxim dan yang lainnya. Kerumunan itu sontak mengomel begitu mendengar ucapan Natasha. Pergi sana. Trik macam apa ini? Kalian terlalu sombong. Jangan menyeret kami ke dalam masalah kalian. Siapa yang berani menentang Jensen di saat pria itu adalah tempat mereka menggantungkan hidup mereka? Selain itu, mereka menghargai Maxim hanya karena grup Dream Internasional. Tanpa grup Dream Internasional, dia bukanlah apa-apa. Benar-benar seorang bos yang sombong. Ansel masih belum berniat untuk menyerah. Hahaha. Sudah selesai bicaranya? Baiklah, saatnya membicarakan tentang grup Dream Internasional dan PT Cantika Cosmetics. Jensen balas mencibir.
PT Cantika Cosmetics tidak pernah bergantung pada grup Dream International. Kamu pikir kamu bisa memojokkanku dengan itu? Sahut Anzel tanpa rasa takut sama sekali. Oh, begitu? Baiklah, lalu di mana lokasi pabrik produksi PT Cantika Cosmetics? Jensen terus mencibir. Ekspresi Anzel sontak berubah. Tepat pada saat itu, sebuah mobil polisi pun tiba. Beberapa orang polisi datang menghampiri mereka dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Anzel, kamu ditangkap atas dugaan pencurian dan kejahatan perdagangan senilai 80 juta yuan. Silakan ikut dengan kami untuk penyelidikan. Raut wajah Anzel langsung berubah dalam sekejap. Dia berkata dengan gugup, aku tidak melanggar hukum. Kalian dari jurisdiksi mana? Aku mau cari pengacara. Kami sudah memegang bukti dan saksi. Saksinya adalah para satpam pabrik grup Dream International yang jumlahnya lebih dari 50 orang. Mengenai buktinya, kami telah menemukan produk grup Dream International di gudang dan kantormu. Grup? Seluruh tubuh Anzel langsung lunglai, dia tahu bahwa dia akan masuk penjara. Bawa dia pergi. Para polisi pun membawa Anzel ke dalam mobil polisi. Ekspresi Maxim juga berubah. Meskipun tidak terlibat langsung dalam masalah ini, tetap saja mereka ada keterkaitannya. Jika Anzel sampai menyeret mereka, mereka juga akan masuk penjara. Kalau dilihat dari situasinya, sepertinya sudah pasti Anzel akan mengungkap keterlibatan mereka. Inilah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jensen melirik mereka dan membawa Diana ke dalam lobi perusahaan, lalu berkata, mulai hari ini, Diana dan Laras akan bekerja di grup Dream International dan mengambil alih pekerjaan Maxim. Siapa yang tidak setuju dan siapa yang setuju? Mereka semua terdiam. Memangnya siapa yang berani menentang di saat bos besar sudah berbicara? Hanya ada 2 orang pemegang saham di grup Dream International, satu adalah Jensen dan yang lainnya adalah Gracia. Oleh sebab itu, tidak ada satupun orang di grup Dream International yang bisa menentang Jensen. Jensen meminta Diana dan yang lainnya untuk membiasakan diri dengan posisi mereka, kemudian mengikuti Natasha menuju kantor Presidir. Kak Natasha, tolong siapkan laporan keuangan, catatan penjualan, biaya promosi, dan lain sebagainya. Jensen duduk di kursi direktur yang besar dan tersenyum ke arah Natasha. Setelah dia lepas tangan akan perusahaannya selama setengah tahun, sekarang tibalah saatnya baginya untuk mulai mengurus beberapa hal. Apa kamu serius? Tanya Natasha terkejut. Menurutmu? Jensen tersenyum samar. Dulu aku adalah seorang pebisnis pemula, tapi sekarang aku sudah punya sedikit relasi yang lebih luas. Oh ya, apa kamu sudah selesai mengatur segalanya tentang perihal Tuan Williams? Sudah. Saat ini, mereka belum tahu situasinya dan mereka bertanya siapa Presidir Grup Dream International. Katakan saja pada Tuan Williams. Jensen menjawab sambil membolak-balik laporan yang dia minta. Dia membaca isi laporan dengan sangat cepat dan tidak ada satupun informasi yang luput dari ingatannya.